Xiao Hui tidak menjawab, tatapannya tertuju pada Han Jien. Melihat Han Jien juga tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, ia terkekeh dan berkata, benar, prasasti batu ini memang tampak terbuat dari batu gio putih biasa. Namun, ini hanyalah ilusi. Coba pikirkan, bahkan jika batu gio putih biasa dapat menahan energi sebesar itu, bisakah ia memadatkan niat membunuh menjadi satu huruf? Murong Lier mengangguk dan berkata, ya, gio putih dan batu awan api terbuat dari bahan yang sama dan tidak dapat menahan energi sebesar itu. Jadi, batu apa ini? Matanya berbinar-binar, jelas-jelas yakin bahwa kata-kata Xiao Hui masuk akal. Batu di depannya ini mungkin harta karun langka. Tapi dia tidak tahu harta karun apa itu. Alis Han Jien berkedut, lalu ia melirik ke bagian belakang prasasti batu. 8 karakter kuno terukir di bagian depan, tetapi bagian belakangnya sehalus cermin, berkilau samar di bawah sinar matahari. Han Jien mengulurkan tangan kanannya, menyentuh bagian belakang prasasti sejenak, lalu akhirnya mengangguk, dan berkata, prasasti batu ini telah dilapisi dengan susunan untuk menyembunyikan tampilan aslinya. Little Grey terkekeh dan berkata, bos, kau juga sudah menemukan jawabannya? Han Jien mengangguk, berteriak pelan, dan tiba-tiba membuka tangan kanannya, menekannya ke prasasti batu. Kekuatan ganda yang dahsyat dilepaskan dari telapak tangannya, mendarat di prasasti dan langsung menyelimutinya. Alis Han Jien berkerut, dan tangan kirinya membentuk segel tangan. Cahaya putih redup langsung memancar dari prasasti batu, dan dengan sekejap, susunan kompleks muncul di atasnya. Indra spiritual Han Jien bergerak, dan ia memasuki susunan tersebut. Tangan kanannya terus-menerus membentuk segel tangan. Setiap kali segel terbentuk, susunan tersebut runtuh. Beberapa saat kemudian, formasi itu runtuh total, dan warna lempengan batu itu tiba-tiba berubah dari putih menjadi hitam. Di bawah sinar matahari, lempengan batu hitam itu memancarkan kilau gelap, dan siapapun yang tidak bodoh pun dapat mengetahui bahwa material lempengan batu ini jelas merupakan biji besi kelas atas. Meskipun terdapat banyak biji di benua ini, hanya sedikit yang cocok untuk memurnikan senjata. Di antara biji-biji tersebut, satu-satunya biji hitam adalah besi Xuan. Besi Xuan sangat langka, dan kekerasannya jauh melampaui logam dan batu. Konon, serangan mantra yang kuat yang digunakan oleh para kultivator kuno disebabkan oleh penggunaan besi Xuan dalam proses penempaan mereka. Saat ini, besi hitam menjadi semakin langka, dan banyak petani mungkin tidak pernah melihat satupun besi hitam sepanjang hidup mereka. Melihat prasasti batu itu menghitam, semua orang langsung teringat pada besi mistik, terperangah takjub, dan mata mereka dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap. Meskipun tahu besi mistik ini bukan milik mereka, melihatnya sekali seumur hidup adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Murong Lier menutup bibirnya, berseru penuh semangat, ini ternyata besi mistik yang legendaris. Little Grey mengangkat kaki berbulunya dan menggoyangkannya sedikit, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terdiam. Ini bukan Xuan Iron. Semua orang terkejut dan menatap Xiao Hui bersamaan, mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Yao Fei tak dapat menahan diri untuk bertanya, Senior, kalau ini bukan Xuan Tai, lalu apa? Ini, Little Grey sengaja mengulur-ulur kata-katanya, membuat semua orang cemas, hingga mereka semua ingin menamparnya sampai mati. Sebelum akhirnya berkata, ini adalah besi mendalam 9 surga yang legendaris. Semua orang tercengang lagi. Mereka hanya pernah mendengar tentang Xuan Tai, tetapi belum pernah mendengar tentang Jiutian Xuan Tai. Mereka benar-benar bingung. Apa sebenarnya perbedaan antara Jiutian Xuan Tai dan Xuan Tai biasa? Melihat semua orang menatapnya dengan saksama, menunggu jawabannya, Little Grey terkekeh dan berkata, jangan menatapku seperti itu. Sebenarnya, aku hanya tahu satu hal, besi mendalam 9 surga terletak di 9 surga. Sedangkan besi mendalam biasa, bisa ditemukan di dunia fana. Mendengar ini, semua orang kesal. Murong Lier berkata dengan kecewa, penjelasan macam apa ini? Rasanya seperti tidak mengatakan apa-apa. Little Grey terkekeh dan berkata kepada Han Jien, bos, ambillah. Besi Xuan sebesar ini sangat langka bahkan di zaman kuno. Jika harta karun seperti besi Xuan 9 surga muncul di kaki gunung, aku ingin tahu harta karun apalagi yang ada di pegunungan ini. Matanya penuh harap, dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Mereka jelas juga ingin tahu berapa banyak harta karun yang masih ada di pegunungan tempat para kultivator kuno tinggal. Han Jien menatap prasasti batu itu dan berteriak pelan, mundur. Kekuatan dahsyat itu tiba-tiba menyusut, dan prasasti batu itu memancarkan lingkaran cahaya redup, menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang mencengangkan hingga menjadi batu hitam seukuran telapak tangan. Di permukaan, batu hitam ini tampak tidak berbeda dengan besi hitam biasa. Tetapi setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa batu itu sebenarnya memiliki pola seperti air. Setiap pola mengandung energi yang unik. Xiao Hui melirik batu di tangan Han Jien dan berkata, bos, kau juga bisa melihatnya, kan? Inilah perbedaan antara Xuan Tai dan Jiutian Xuan Tai. Jangan remehkan polaria air kecil ini. Masing-masing mengandung kekuatan samar langit dan bumi.
Alasan mengapa para kultivator di zaman kuno mampu mencapai alam ilahi adalah karena mereka memahami energi semacam ini. Tiba-tiba, Han Jien menyadari bahwa Xiao Hui tahu banyak, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya melalui telepati. Di mana kamu mempelajari semua ini? Little Grey terkekeh dan menjawab dengan telepati. Bos, jangan tanya sekarang. Nanti aku ceritakan pelan-pelan kalau ada waktu. Setelah itu, ia bergegas menaiki tangga. Melihat Xiao Hui tidak mau menjawab, Han Jien menggelengkan kepalanya, melemparkan besi mendalam 9 surga ke dalam tas penyimpanannya, lalu berjalan maju. Saat Han Jien menaiki tangga, pandangannya terpaku pada formasi-formasi di sekitarnya. Formasi-formasi ini tersusun dengan cara yang sangat unik, mengandung mantra-mantra ofensif dahsyat yang akan melepaskan serangan saat bersentuhan. Setelah menguraikan formasi-formasi itu, Han Jien tidak mencoba menghancurkannya, melainkan dengan cepat melanjutkan ke atas. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat mantra-mantra di dalam formasi-formasi itu. Saat ia mencapai titik tengah, meskipun ia masih bisa menguraikan formasi-formasi itu, mantra-mantra di dalamnya membuat Han Jien terkesiap kaget. Mantra-mantra ini luar biasa kuatnya. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia tidak sepenuhnya yakin bisa menahannya. Namun, di sepanjang perjalanan, Han Jien belajar banyak, terutama dalam deduksi formasi. Pada tingkat yang sangat tinggi, selain beberapa formasi yang sangat langka atau formasi berskala besar, Han Jien hampir dapat langsung memahami susunan formasi kecil hanya dengan memfokuskan indera ilahinya pada formasi tersebut. Hal-hal ini tampak tidak berguna sekarang, tetapi Han Jien sangat yakin bahwa hal-hal ini akan berguna suatu hari nanti. Di tengah gunung, ribuan petani berkumpul untuk memecah formasi. Melihat Han Jien mendekat, wajah semua orang menjadi muram, dan mereka segera minggir untuk memberi jalan. Anak tangga itu lebarnya sekitar 10 zhang, dan kecuali 10 zhang di tengah, lebih dari 1000 kultivator berdiri berdempetan di kedua sisi. Masing-masing gemetar ketakutan, tak berani bersuara, karena takut Little Grey di bahu Han Jien akan marah dan membunuh mereka. Lagi pula, sebagian besar kultivator ini telah menyaksikan Little Grey membunuh para kultivator pavilion gagak emas, atau setidaknya mendengarnya dari kultivator lain. Si kelabu kecil tampak sangat menikmati perasaan ini, menyeringai puas dan sesekali menunjuk para kultivator di dekatnya. Ketika melihat kultivator yang ditunjuknya gemetar, ia pun sangat gembira. Tadi, seorang kultivator yang ditunjuk oleh si kelabu kecil langsung berlutut di tanah memohon ampun. Dan si kelabu kecil tertawa terbahak-bahak, kegembiraannya terlihat jelas. Han Jien mengerutkan kening dan mentransmisikan suaranya. Apakah kamu benar-benar senang menindas kultivator tingkat rendah? Bos, mengolah keabadian itu terlalu sepi. Tidakkah menurutmu kita harus bersenang-senang? Little Grey dengan santai menunjuk beberapa kultivator di sampingnya dan berkata kepada Han Jien, tidak banyak orang baik di antara para kultivator ini. Yang kutunjuk memiliki aura pembunuh yang samar, jelas mereka telah membunuh cukup banyak orang. Bos, kau harus mengerti bahwa dunia kultivasi itu kejam. Untuk apa para kultivator berkultivasi dengan panik? Bukankah untuk membuat diri mereka lebih kuat? Dan apa gunanya menjadi lebih kuat? Bukankah untuk menindas kultivator lain? Haha. Han Jien hanya setuju dengan separuh konsep ini, ia tidak setuju dengan separuh lainnya. Kultivasinya yang membabi buta memang untuk memperkuat diri, tetapi bukan, seperti yang diklaim Xiao Hui, untuk menindas kultivator lain. Melainkan, untuk perlindungan diri yang lebih baik. Terlepas dari pembunuhan brutal yang dilakukan Han Jien, ia adalah orang yang berprinsip. Ia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang menentangnya lolos begitu saja, tetapi ia tidak akan dengan mudah menyerang kultivator yang tidak mengancam. Melihat Xiao Hui sedang bersenang-senang, Han Jien tidak memotongnya, tetapi berkata, hati-hati, tempat seperti ini sangat menyeramkan, sebaiknya jangan melakukan hal gegabah. Little Grey tersenyum tipis dan berkata, bos, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan dan aku tidak akan membuat kesalahan. Dalam sekejap, Han Jien tiba di luar formasi. Ia mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah telapak tangan ganda tiba-tiba terbentuk, menghantam formasi itu secepat kilat. Dengan suara retakan pelan, formasi itu runtuh seketika, seperti batu yang jatuh di atas es tipis, berubah menjadi bintik-bintik cahaya putih yang menghilang di udara. Seketika formasi itu lenyap, Han Jien melihat aliran energi spiritual berkumpul dengan cepat di anak tangga di bawah formasi. Mengetahui bahwa formasi itu memiliki kemampuan memperbaiki diri, ia tidak mengungkapkannya dan terus maju. Begitu Han Jien pergi, para kultivator di kedua sisi terkesiap kaget, terutama para kultivator inti emas, yang matanya terbelalak tak percaya. Tatapan mereka ke arah Han Jien tampak rumit, bercampur antara cemburu, iri, dan bahkan dendam. Keduanya adalah kultivator inti emas, jadi mengapa ia bisa dengan mudah menghancurkan formasi itu hanya dengan satu mantra? Sementara mereka sendiri, setelah berusaha keras, bahkan tidak bisa memahami prinsip dasar formasi itu? Sesaat kemudian, formasi itu dengan cepat terbentuk dan hendak menutupi anak tangga ketika seseorang menyadari apa yang sedang terjadi dan berteriak, cepat masuk,
Formasi akan segera dipulihkan. Hati semua orang menegang, dan mereka bergegas masuk ke dalam formasi. Pintu masuknya hanya sebesar itu, dan dengan ribuan kultivator yang menyerbu masuk, kekacauan pun terjadi. Banyak yang bahkan terdorong ke formasi susunan di kedua sisi tangga, mengaktifkannya. Dari dalam formasi, hujan pedang berterbangan dengan cepat, masing-masing mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa. Pedang-pedang itu menyerang para kultivator, seketika membunuh mereka. Dalam sekejap mata, ratusan kultivator tewas. Para kultivator lainnya mundur tergesa-gesa. Wajah mereka dipenuhi kepanikan, takut jika mereka melangkah terlalu lambat, mereka akan menjadi mayat. Saat kelompok itu mundur 10 langkah, menyaksikan formasi di depan yang akan kembali ke keadaan semula. Mereka kini tak mampu melangkah maju, terpisah oleh hujan pedang. Wajah mereka dipenuhi penyesalan. Mengapa mereka tidak menyerbu dengan sekuat tenaga? Namun, ketika melihat ratusan mayat tergeletak di tanah, mereka merasa lega. Meskipun mereka tidak memasuki formasi, setidaknya mereka selamat dari gempuran pedang. Meskipun ratusan kultivator telah gugur, puluhan lainnya bergegas masuk. Mereka semua berada di tahap inti emas. Ada segelintir di tahap pembentukan fondasi, dan tidak ada yang di tahap pemurnian kekuatan. Bahkan beberapa kultivator pemurnian kekuatan di garis depan pun dengan cepat terbunuh oleh hujan pedang. Setelah memasuki formasi, mereka merasa lega, seolah-olah baru saja lolos dari maut, dan berdiri membeku di tempat, seolah tenggelam dalam pikiran. Little Grey tiba-tiba berbalik, menatap para petani yang mengikutinya dari jarak 100 kaki, dan berkata, "Bos, haruskah kita membunuh mereka?" Han Jien menggelengkan kepala dan berkata, "Lupakan saja. Mereka masuk dengan usaha mereka sendiri. Jadi kenapa harus membunuh mereka semua?" Begitu ia selesai berbicara, Han Jien seolah menyadari sesuatu. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Saat itu, ia tiba-tiba merasa jika ia bisa memahami pertanyaan yang baru saja ia pahami, kultivasinya akan meningkat pesat. Rombongan itu segera menaiki tangga menuju puncak gunung. Gunung yang mereka lihat sekarang benar-benar berbeda dari apa yang mereka lihat di kaki gunung. Sebelumnya, puncak gunung diselimuti awan tebal dan kabut, sehingga mustahil untuk melihat apapun dengan jelas. Namun, dari sini, kabut tebal sebagian besar telah menghilang, memperlihatkan bentuk gunung. Puncaknya setinggi sekitar 10.000 kaki, megah dan menakjubkan. Namun, sebuah barisan tiang dipasang di puncak, yang memungkinkan mereka hanya melihat bentuk umumnya, bukan apa yang sebenarnya ada di atasnya. Semakin tinggi seseorang mendaki, semakin curam anak tangganya. Orang biasa, bahkan yang kondisi fisiknya prima, tak akan pernah mampu mencapai titik ini. Terlebih lagi, susunan di depan semakin banyak dan kompleks. Susunan yang sebelumnya bisa dipecahkan dengan kekuatan kasar kini membutuhkan waktu untuk dibuka. Namun, bagi Han Jien, yang mahir dalam susunan kuno, waktu yang dibutuhkan sebenarnya hanya beberapa tarikan napas. Puluhan kultivator yang awalnya mengikuti di belakang telah berkurang menjadi kurang dari 10 orang saat mereka mencapai puncak. Para kultivator yang tersisa terengah-engah, dahi mereka bermandikan keringat. Seperti kata pepatah, mendaki gunung itu mudah, tetapi menuruni gunung itu sulit. Tempat ini benar-benar membuktikan sebaliknya. Dari titik tengah jalan, barisan kecil didirikan di kaki setiap anak tangga. Susunan ini hanya memiliki satu tujuan untuk meningkatkan gaya gravitasi, mencegah para kultivator jatuh dari gunung. Oleh karena itu, pendakian membutuhkan penggunaan energi spiritual. Jika tidak, ketidakmampuan untuk menyelaraskan diri dengan energi di dalam susunan saat maju dapat dengan mudah menyebabkan cedera. Saat Han Jien berjalan, ia melepaskan energi yang dalam jumlah besar, menyelaraskan setiap langkah dengan sempurna, membuatnya terasa seolah-olah mereka berjalan di tanah datar. Namun, para kultivator yang mengikutinya tidak memiliki kekuatan tersebut. Mereka harus menggunakan sebagian energi yang mereka miliki untuk menstabilkan diri setiap beberapa langkah, dan setelah berjalan puluhan kilometer, mereka sudah kelelahan. Kelompok itu berniat terbang, tetapi tiba-tiba, dari lereng gunung, langit tertutup oleh mantra anti terbang, sehingga mustahil untuk terbang. Siapapun yang mencoba terbang akan terhempas oleh ledakan energi dahsyat, mengakibatkan cedera parah atau bahkan kematian seketika. Karena berbagai batasan ini, hanya 10 orang yang berhasil sampai akhir. Ke-10 orang ini semuanya adalah kultivator inti emas tahap akhir. Meskipun terus berusaha, mereka sudah kelelahan. Jika mereka tidak khawatir Han Jien dan yang lainnya tertinggal, mereka pasti sudah duduk bersila di tanah memulihkan energi yang mereka. Pada saat ini, kelompok itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, bahkan harta karun ajaib para pembudidaya kuno tidak begitu mudah diperoleh. Pihak Han Jien jauh lebih mudah. Mereka mencapai puncak gunung dalam waktu singkat. Tiba-tiba, sebuah susunan raksasa muncul di hadapan mereka, formasinya hampir sama canggihnya dengan yang ada di dalam gua lava. Namun, ada tanda-tanda bahwa susunan itu telah rusak. Banyak batu susunan telah hancur, yang secara signifikan melemahkan bentuk akhirnya. Karena itu, meskipun Han Jien membutuhkan usaha keras untuk menghancurkannya,
Ia berhasil dalam waktu setengah batang dupa. Begitu formasi itu hancur, Han Jien tidak bergerak maju. Ia malah menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, memanggil cermin perunggu gagak emas, dan menatap dingin ke depan. Si kelabu kecil, yang bertengger di bahu Han Jien, melakukan hal yang sama, mengangkat cakarnya dan menatap ke depan dengan waspada, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Melihat kewaspadaan mereka, Yao Fei dan yang lainnya dipenuhi kebingungan, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Di tengah kebingungan mereka, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke depan. Di depan terbentang sebuah plaza yang sangat luas, bertahtakan batu gio putih bersih, masing-masing seukuran batu teleportasi, berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan itu membangkitkan rasa ketidakberartian. Di sekeliling plaza, awan-awan berputar-putar seperti selubung, melayang perlahan. Lebih jauh di depan berdiri 9 balok batu besar, masing-masing setinggi lebih dari 3 sang, diukir dengan awan-awan dengan berbagai bentuk, masing-masing awan memiliki 3 karakter besar di tengahnya. Di balik setiap ukiran, terdapat tangga yang menembus awan dan menghilang dari pandangan. Melihat ini, mata semua orang terbelalak tak percaya. Tak heran tempat ini disebut Gunung Suci. Sungguh menyerupai tanah suci para dewa, membangkitkan hasrat untuk bersujud hormat pada pandangan pertama. Bayangkan betapa makmurnya tempat ini di zaman dahulu, dengan banyaknya petani yang datang dan pergi, melintasi alun-alun. Di antara mereka pasti ada banyak petani yang kuat. Jika tidak, mustahil membangun alun-alun semegah ini. Yao Guang tersentak, dan melihat Han Jien dan Xiao Hui masih tampak waspada, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, ada apa dengan kalian berdua?" Alis Han Jien berkerut. Ia menyimpan cermin perunggu gagak emas dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kewaspadaannya bukan tanpa alasan. Formasi yang baru saja ia hancurkan telah ditembus secara paksa sebelumnya. Dan lebih dari sekali. Ini berarti ada orang-orang kuat yang masuk lebih dulu. Bukan hanya satu. Paviliun gagak emas tidak jauh dari sini. Dan Liu Xiantian kemungkinan besar ada di antara mereka. Demi keselamatannya, ia harus ekstra hati-hati. Karena tidak hanya harta karun yang akan muncul di puncak gunung, tetapi ia juga akan rentan terhadap penyergapan oleh orang-orang kuat. Tepat pada saat itu, 10 orang yang mengikuti di belakang Han Jien melihatnya memegang cermin perunggu gagak emas, dan mata mereka terbelalak takjub. Pikiran mereka kacau. Cermin gagak emas adalah harta paling berharga dari paviliun gagak emas, sebuah rahasia yang hampir diketahui secara terbuka di benua itu. Bukankah harta paviliun gagak emas ada di tangan pemimpinnya? Bagaimana mungkin harta itu berada di tangan tokoh muda yang berpengaruh ini? Apakah dia telah membunuh Liu Xiantian dan mencurinya? Mengingat adegan Han Jien membunuh 300 murid paviliun gagak emas di kaki gunung, mereka semakin yakin akan hal ini. Jika tidak, mengapa mereka membunuh murid-murid paviliun gagak emas biasa? Mereka pasti telah menyimpan dendam yang tak terbalas terhadap paviliun gagak emas. Pikiran bahwa Han Jien, seorang kultivator inti emas, mampu membunuh ahli tak tertandingi seperti Liu Xiantian membuat semua orang menatapnya dengan lebih takut. Han Jien berjalan menuju alun-alun terlebih dahulu, diikuti oleh yang lainnya. Kabut tebal menyelimuti alun-alun, tampak biasa saja, tetapi sebenarnya mengandung energi spiritual yang sangat kaya. Han Jien mengerutkan kening, matanya dipenuhi kebingungan yang semakin dalam. Karena ini adalah benua gagak emas, mengapa bagian lain benua ini dipenuhi energi yang melimpah, sementara tempat ini dipenuhi energi spiritual? Mungkinkah para kultivator kuno juga menyerap energi spiritual? Mungkinkah kondisi benua saat ini sangat berkaitan dengan hilangnya para kultivator kuno? Memikirkan hal ini, tatapan Han Jien tertuju pada 9 patung batu raksasa. Patung-patung itu tampak begitu nyata. Sekilas, tampak seolah-olah 9 awan putih benar-benar mengambang di samping batu-batu tersebut. Han Jien sama sekali tidak tertarik pada patung-patung itu. Tatapannya tertuju pada 3 karakter besar di tengah awan putih. Semua karakter ini ditulis dalam aksara kuno, dengan gaya yang kuat dan elegan. Tanpa pemahaman mendalam tentang aksara kuno, seseorang tidak akan dapat mengenali pemiliknya. Murong Lier tidak terlalu mahir berbahasa Mandarin klasik. Setelah lama membacanya, ia tidak mengenali satu huruf pun dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Pemimpin aliansi, apa isinya?" Sebelum Han Jien sempat menjawab, Xiao Hui berbicara lebih dulu. Prasasti batu di tengah bertuliskan Balai Chengtian. Kemudian, sambil menunjuk ke sebuah prasasti batu di sebelah barat, ia berkata, "Dimulai dari sana, secara berurutan, Balai Zongtian, Balai Xiantian, Balai Chongtian, Balai Gengtian, Balai Suitian, Balai Kuotian, Balai Xiantian, dan Balai Shentian." Mendengar tulisan pada 9 loh batu itu, semua orang mengerutkan kening. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Yao Fei, seorang kaya baru yang baru menjadi master lembah pemurnian senjata melalui Han Jien, hampir tidak tahu apa-apa tentang zaman kuno. Ia bertanya, "Guru, mengapa setiap huruf dalam kata-kata ini mengandung huruf surga? Apakah tempat ini disebut surga?" Saat berbicara, pandangannya beralih,
Dan tiba-tiba ia melihat sebuah patung batu berukuran sama berdiri di pintu masuk di belakangnya. Namun, alih-alih 3 huruf, patung itu memiliki 4 huruf di tengah awan. Ia buru-buru bertanya, "Guru, apa arti keempat huruf itu?" Han Jien berbalik dan membaca 4 karakter kuno Istana 9 Surga. Istana 9 Surga? Mendengar kata-kata itu, Chen Ye, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba bertanya, "Mungkinkah tempat ini ada hubungannya dengan 9 surga yang legendaris? Kau tahu tentang Jiutian?" Mata Han Jien berbinar saat menatap Chen Ye. Chen Ye mengangguk dan perlahan berkata, "Inilah yang dikatakan Master Lembah Dong Di sebelum beliau wafat." Ketika ia menyebut Dong Di, ia melirik ke arah Murong Lier di depannya. Melihat Dong Di tidak menunjukkan ekspresi yang aneh, ia menghela napas lega dan melanjutkan. Ia berkata bahwa setelah mencapai tahap jiwa baru lahir, jika kau ingin menerobos, kau harus pergi ke 9 langit dan menempa tubuhmu dengan kekuatan 9 langit untuk menjadi seorang kultivator transformasi ilahi. Han Jien pernah mendengar Xiao Yuyao menyebutkan proses mencapai transformasi ilahi, tetapi sayangnya, Xiao Yuyao tidak tahu banyak dan tidak menjelaskannya secara detail. Melihat Chen Ye sepertinya tahu sesuatu, Han Jien melanjutkan, "Selain ini, apa lagi yang kau ketahui? Misalnya, bagaimana mencapai 9 surga, dan bagaimana menempa tubuh dengan kekuatan 9 surga?" Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Entahlah. Master Lembah Dong dibilang hanya paviliun gagak emas di benua ini yang punya catatan tentang 9 langit. Sekte lain hanya tahu sedikit." Sambil berbicara, tatapannya menyapu lorong panjang itu dan ia berkata dengan penuh semangat, "Kalau tidak salah, 9 tempat ini pasti menyimpan rahasia tentang 9 langit." Mendengar ini, semua orang tampak bersemangat. Seseorang berkata, "Pemimpin aliansi, tunggu apa lagi? Ayo masuk. Jika kita masuk terlalu terlambat, bayinya pasti akan hilang." Pemimpin aliansi, "Jika kau tidak membawa kami ke sana, kami akan masuk sendiri." Untuk sesaat, para kultivator dari kedua sekte tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Han Jien terdiam sesaat setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, pandangannya menyapu 9 jalan, akhirnya tertuju pada jalan paling kiri, dan ia berkata dengan tenang, "Aku akan ambil jalan paling kiri. Kalau kau mau ikut denganku, aku tidak keberatan. Kalau kau mau pergi sendiri, aku tidak akan melarangmu." Setelah itu, ia melangkah maju selangkah demi selangkah. Melihat Han Jien pergi bersama Xiao Hui, tatapan semua orang tiba-tiba tertuju pada Chen Ye, karena hanya dia yang tahu tentang situasi Jiutian. Seseorang bertanya, "Saudari muda Chen, apa arti 9 hari ini?" Chen Ye berpikir sejenak dan berkata, "Yang pertama Song Tian, yang kedua Xian Tian, yang ketiga Chong Tian, yang keempat Geng Tian, yang kelima Sui Tian, yang keenam Kuo Tian, yang ketujuh Xian Tian, yang kedelapan Shen Tian, dan yang kesembilan Cheng Tian." Mendengar ini, semua orang tercengang, bahkan Murong Lier tampak bingung. Karena jalan yang ditempuh Han Jien mengarah ke istana Song Tian, surga terendah dari 9 surga. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa harta karun di sepanjang jalan itu jauh lebih sedikit daripada yang ada di 8 lokasi Kitian. Dan bahkan mungkin tidak banyak harta karun sama sekali. Tiba-tiba, pandangan semua orang tertuju pada istana Cheng Tian di tengahnya. Wang Shanshan adalah yang pertama berbicara. "Semuanya, aku akan pergi ke istana Cheng Tian. Apakah ada yang mau ikut denganku?" "Saya. Aku akan pergi juga." "Dan aku." Dalam sekejap, semua kultivator inti emas kecuali Chen Ye dan Murong Lier bergabung dengan kelompok Wang Shanshan. Para kultivator pendirian yayasan dan pemurnian Qi, semuanya dari lembah pemurnian senjata, menatap Yao Fei secara bersamaan. Tanpa izin Yao Fei, mereka tidak berani mengikuti kelompok itu secara membabi buta. Yao Fei tidak tahu apa yang dipikirkan Han Jien. Tetapi saat ini, bagaimana mungkin ia memilih? Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Kalian boleh pergi kemanapun kalian mau, aku tidak akan ikut campur." Kerumunan bersorak, dan kecuali beberapa orang yang bertindak sendiri, sebagian besar mempercepat laju kelompok Wang Shanshan. Tim Wang Shanshan kini semakin kuat. Ia menoleh ke arah Murong Lier di sampingnya dan berkata, "Sepupu, ayo kita berburu harta karun bersama." Murong Lier menggelengkan kepalanya pelan, lalu menolak dengan sopan, "Aku belum memutuskan mau pergi kemana." Setelah berkata begitu, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya. "Sepupu, kau harus ingat bahwa nilai sebuah harta karun sebanding dengan bahayanya. Para kultivator kuno bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan apa yang mereka tinggalkan. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik." Wang Shanshan tampak tidak mengerti, melambaikan tangannya, dan berkata tanpa rasa khawatir, "Tidak apa-apa, semua kultivator kuno sudah lama pergi. Ini hanya aula yang bobrok. Dengan begitu banyak dari kita, apa kita takut?" Mendengar ini, Murong Lier benar-benar bingung harus berkata apa. Ia menghela napas dan berkata, "Hati-hati." Wang Shanshan mengerti bahwa meskipun ia mengatakan sesuatu lagi, sepupunya tidak akan pergi bersamanya. Sepupunya telah berubah,
Atau lebih tepatnya, ia telah berubah sejak bertemu pria itu. Hatinya sepenuhnya tertuju padanya. Memikirkan hal ini, Wang Shanshan tak kuasa menahan diri untuk melirik ke arah Han Jian berjalan. Matanya dipenuhi emosi yang rumit. Akhirnya, ia tidak mengatakan apa-apa dan memimpin semua orang menuju jalan utama. Saat itu, Han Jian telah tiba di pintu masuk istana Zongtian. Tepat saat ia hendak melangkah, suara murung liar terdengar dari belakangnya. Pemimpin aliansi, tunggu sebentar. Han Jian berbalik. Tak jauh dari situ, semua murid dari kedua sekte, kecuali Murong Lier dan Yao Fei, telah pergi. Murong Lier menatap Han Jian, raut wajahnya menunjukkan bahwa ia ingin bicara banyak. Namun, ia tetap diam, dan berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah. Saat sampai di Han Jian, ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik, Han Jian, aku selalu merasa bahwa setiap 9 aula ini penuh bahaya. Kau benar-benar ingin pergi? Sekarang kita sudah di sini, apakah benar-benar mungkin untuk tidak masuk dan melihatnya? Lagi pula, disinilah para pembudidaya kuno tinggal. Jika Anda ingin meninggalkan benua gagak emas, Anda harus masuk dan melihatnya sendiri. Karena itu, tanpa berpikir panjang, Han Jian berkata, aku sudah bulat hati. Kau boleh ikut denganku kalau mau. Murong Lier tidak menjawab. Ia melirik tajam ke arah jalan setapak di belakang Han Jian, menatap tempat yang berkabut, dan merasa gelisah. Saat itu, ia tahu jika ia masuk bersama Han Jian, ia mungkin tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Jika ia tidak pergi, ia mungkin tidak akan pernah bertemu Han Jian lagi seumur hidupnya. Murong Lier menggigit bibir bawahnya pelan, dan dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, ia berkata, aku akan pergi bersamamu. Suaranya lembut, namun luar biasa tegas, seolah-olah seberbahaya apapun tempat itu, tak ada yang dapat menghalangi tekadnya. Han Jian mengangguk, tetapi tidak berbalik, tatapannya tetap tertuju pada Yao Fei. Yao Fei tampak bingung, mulutnya gemetar seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Alis Han Jian sedikit berkedut, tetapi ia tidak berbicara. Ia membuka mulutnya, dan setitik cahaya hijau melesat keluar, mencapai Yao Fei dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat melihat titik cahaya yang masuk, Yao Fei gemetar dan berseru kaget, Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Han Jian menatapnya dengan tatapan meyakinkan dan berkata, kalau aku tidak salah, ini satu-satunya kesempatanmu untuk meninggalkan benua gagak emas. Kau tahu betapa berbahayanya tempat ini, hidup dan mati tidak bisa diprediksi. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, jiwamu tak berguna bagiku sekarang. Ambillah. Yao Fei ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, terima kasih, Guru. Setelah itu, ia membuka mulutnya dan mengambil jiwa ke dalam tubuhnya. Han Jian berbalik dan berjalan memasuki jalan setapak yang diselimuti kabut, sosoknya semakin kabur. Dalam beberapa langkah, ia menghilang ke dalam kabut tebal. Tanpa berpikir dua kali, Murong Lier melangkah masuk dan mengikutinya. Kini, hanya Yao Fei yang tersisa di alun-alun batu giok putih yang luas. Raut wajahnya dipenuhi keraguan yang semakin dalam, ia tidak yakin kemana harus pergi. Pergi bersama Han Jian mungkin lebih aman, tetapi mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu. Namun, bertindak sendiri menawarkan peluang yang jauh lebih tinggi untuk mendapatkan harta karun itu, tetapi bahayanya akan meningkat berkali-kali lipat. Akhirnya, Yao Fei tak kuasa menahan godaan harta karun tersebut dan berjalan sendirian ke istana Xiantian. Ia memilih jalan ini karena, dari 9 aula, istana Xiantian relatif lebih aman. Terlebih lagi, para kultivator yang datang sebelum mereka semuanya adalah kultivator tahap jiwa baru lahir. Mereka pasti tahu rahasia 9 langit. Oleh karena itu, Yao Fei yakin istana Xiantian adalah yang paling aman. Siapapun yang sedikit berakal sehat tidak akan berani memasuki aula dengan harta karun yang begitu sedikit, karena mereka cenderung bersaing memperebutkan harta karun di istana Xiantian. Jalan setapak menuju istana Zongtian diselimuti kabut tebal, sekilas tampak seperti negeri dongeng. Jalan setapak sempit ini, yang hampir tidak cukup lebar untuk 3 orang berjalan berdampingan, semakin rapat setiap kali melangkah, mengurangi jarak pandang hingga sangat rendah. Jalan setapak itu hanya dapat dilihat dalam radius 3 zhang. Lebih jauh lagi, bahkan indera ketuhanan pun tak terpancar. Kabut yang tampak biasa ini mengandung energi aneh yang menolak indera ketuhanan apapun yang menyentuhnya. Han Jian, aku tidak mengerti. Kenapa kau membiarkan mereka pergi begitu saja? Tanyanya sambil berjalan berdampingan dengan Han Jian. Setelah beberapa saat, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Han Jian, aku tidak mengerti. Kenapa kau membiarkan mereka pergi begitu saja? Mendengar ini, bibir Han Jian melengkung membentuk senyum tipis. Lalu ia berkata dengan tenang, membawa mereka ke sini bisa dianggap sebagai kesempatan besar bagi mereka. Dan bagaimana mereka akan bertindak setelah kesempatan itu diberikan bukanlah urusanku. Kata-kata ini terdengar sangat sederhana, namun mengandung makna yang sangat dalam. Setelah merenung cukup lama, ia akhirnya mengerti sedikit maknanya.
Memikirkan bahaya yang ada di depan dan sepupunya lagi, Murong Lier tak dapat menahan diri untuk mendesah. Suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Alis Han Jien berkedut, dan dia tiba-tiba berkata, "Jika kamu tidak bisa melepaskannya, maka jangan lepaskan." Kata-kata ini membuat bulu kuduk Murong Lier merinding. Ia mengangkat kepalanya, menatap Han Jien dalam-dalam, lalu menundukkan kepala dan berkata perlahan, "Kita para kultivator harus memisahkan 7 emosi dan 6 keinginan kita. Jika kita memiliki terlalu banyak beban di hati kita, bagaimana kita bisa melanjutkan kultivasi dan memahami Dao tertinggi?" Han Jien mencibir dan berkata, "Mereka yang mengolah Tao belum tentu harus melepaskan 7 emosi dan 6 keinginannya." Murong Lier mengerutkan kening, matanya dipenuhi kebingungan saat dia menatap Han Jien, dan berkata, "Apakah tidak apa-apa jika kita tidak membutuhkannya?" Saat pertama kali bergabung dengan sekte, gurunya mengajarkan bahwa seorang kultivator harus melepaskan 7 emosi dan 6 keinginan, serta tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Jika tidak, betapapun berbakatnya seseorang, ia tidak akan dapat mencapai hal-hal besar. Meskipun ia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Wang Shanshan, Murong Lier tetap menekannya dengan paksa di dalam hatinya dan tidak memikirkannya saat ia berkultivasi. Han Jien tidak langsung menjawab pertanyaan Murong Lier. Ia justru menutup mata dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Ekspresinya tampak sangat rileks, seolah-olah ia telah memahami sesuatu. Setelah berjalan entah berapa lama, Han Jien tiba-tiba membuka matanya, kilatan tajam di matanya, lalu mengucapkan 4 kata dengan tekad yang kuat, "Seseorang akan berhasil." Kalimat ini lebih mendalam daripada kalimat sebelumnya, dan Murong Lier memikirkannya cukup lama tetapi masih tidak dapat memahami artinya. Saat itu, kabut tebal di depan jalan setapak tiba-tiba menipis drastis. Semakin jauh mereka berjalan, kabut itu semakin menipis, menciptakan kontras yang mencolok dengan jalan setapak yang mereka lalui. Di depan terbentang ujung jalan setapak, di baliknya, sebuah tangga besar, sekitar 100 kaki panjangnya, terlihat. Tangga itu tidak tinggi, hanya 9 anak tangga, seluruhnya dilapisi batu giok putih. Tempat yang begitu biasa saja, namun menciptakan ilusi aneh, seolah-olah mendaki 9 anak tangga itu membutuhkan usaha yang luar biasa. Han Jien tiba-tiba berhenti berjalan. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Murong Lier untuk berhenti. Kemudian, tatapannya tertuju pada anak tangga, dan sesaat kemudian, pupil matanya mengecil tajam, dan ekspresinya langsung berubah serius. Di bahunya, Little Grey, yang belum berbicara sampai sekarang, terbangun dari tidurnya, meregangkan badan, dan berkata, "Bos, sudah sampai?" Han Jien mengangguk dan tetap diam. Little Grey sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba melihat ke depan. Ketika melihat 9 anak tangga, ia sedikit terkejut dan berseru, "Bos, ada formasi kuno di anak tangga ini." Han Jien bertanya, "Bisakah kamu mengidentifikasi formasi seperti apa itu?" Tanpa pikir panjang, Xiao Hui berkata, "Ada formasi seperti itu di benua 7 langit. Kalau tidak salah, ini pasti teknik pusat gravitasi yang legendaris." Han Jien mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa perbedaan antara teknik pusat gravitasi dan teknik gravitasi?" "Hehe." Little Grey terkekeh puas dan berkata, "Bos, teknik gravitasi dan mantra gravitasi tampaknya hanya berbeda satu kata, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Mantra gravitasi tidak sulit untuk dirapalkan, dan kekuatan yang dihasilkannya tidak besar. Paling-paling, mantra itu hanya bisa membuat seorang kultivator kesulitan bergerak sedikit pun." Dilihat dari sikapnya yang acuh tak acuh, tampaknya mantra itu sama sekali tidak menganggap serius mantra gravitasi. Namun, ketika Little Grey menyebutkan teknik gravitasi, tatapannya menjadi sangat serius, dan ia berkata dengan suara berat, "Bos, teknik gravitasi ini sangat jahat. Tampaknya tidak berbahaya, tetapi mengandung niat membunuh. Jika seorang kultivator mendarat di tempat teknik gravitasi dipasang, dan tidak dipersiapkan sebelumnya, hampir pasti ia akan mati, dan bahkan jiwanya mungkin tidak dapat melarikan diri." Jantung Han Jien berdebar kencang, dan dia segera bertanya, "Apa hebatnya teknik pusat gravitasi?" Little Grey melanjutkan, "Teknik gravitasi, seperti namanya, dapat menyebabkan jantung seorang kultivator jatuh tanpa batas. Begitu jantung meninggalkan posisi semula, tubuh kultivator akan mati lemas dan runtuh. Setelah tubuh runtuh, jiwanya juga akan jatuh. Jika seseorang belum mencapai tahap jiwa baru lahir, kematian sudah pasti. Sekalipun seseorang telah mencapai tahap jiwa baru lahir, sangat sulit untuk melepaskan diri dari teknik gravitasi, karena teknik gravitasi mengerahkan kekuatannya secara instan dengan kecepatan yang tak terbayangkan, hampir tidak menyisakan peluang untuk melarikan diri." Mendengar ini, Han Jien merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia tak menyangka 9 anak tangga yang tampak biasa saja itu ternyata menyimpan bahaya yang begitu mematikan. Jika bukan karena Xiao Hui yang ada di sana dan mengenali formasi itu, ia pasti sudah kehilangan nyawanya di sini, bahkan jika ia punya 1000 nyawa. Han Jien mengerutkan kening dan berkata, "Teknik gravitasi sangat kuat, bagaimana kita bisa mematahkannya?"
Little Gray menggaruk kepalanya, tampak benar-benar bingung. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan berseru. Aku ingat sekarang. Para kultivator kuno suka memakai liontin giok. Salah satu jenis liontin giok terbuat dari besi mendalam 9 surga dan giok putih. Mengenakannya bisa melindungi dari formasi ini. Tapi, ketika Murong Lier melihat suara Xiao Hui tiba-tiba berhenti, dia segera bertanya, tapi apa? Akan tetapi, suara Little Gray melemah, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Han Jien tak kuasa menahan diri untuk mengangkat tangannya dan memukul kepala Xiao Hui dengan keras, sambil berkata dengan kesal, berhenti bicara omong kosong, langsung saja ke intinya. Namun, Little Gray tersenyum dan seperti biasa menambahkan namun lagi. Namun, begitu ia berbicara, melihat Han Jien mengangkat tangan kanannya lagi, ia segera berkata, namun, liontin giok semacam ini telah menghilang. Bahkan jika kita dapat menemukannya, setelah 10.000 tahun, liontin itu akan kehilangan fungsi aslinya. Mari kita pikirkan cara lain. Setelah mengatakan ini, ia melesat dan terbang ke samping. Han Jien bereaksi cepat, meraih Little Gray yang baru saja menghindar, dan bertanya, ada lagi? Si kelabu kecil digenggam Han Jien dan terus memohon ampun. Bos, aku tidak bermaksud bicara omong kosong seperti itu. Aku benar-benar tidak memikirkan cara untuk menghancurkan formasi ini tadi. Apakah kamu ingat sekarang? Han Jien mencibir dan berkata dengan tajam. Aku mengerti, aku mengerti. Bos, bisakah kau lebih lembut sedikit? Aku lemah. Si kelabu kecil memohon ampun, tetapi dalam hati ia berpikir dengan marah. Seandainya aku tidak ingat, seharusnya aku mengatakannya. Han Jien sama sekali mengabaikan permohonan Xiao Hui dan melanjutkan, jika kau terus bicara omong kosong, percayalah padaku, aku akan membuat tubuhmu semakin lemah. Little Gray menundukkan kepalanya, menatap Han Jien dengan ekspresi cemberut. Melihat wajah Han Jien yang muram, ia hanya bisa berkata, Bos, sebenarnya ada cara untuk menghancurkan formasi pusat gravitasi. Selama Anda waspada sebelum memasuki formasi, Anda dapat menghancurkannya dengan menyerang menggunakan sihir setelah formasi diaktifkan. Han Jien mengangguk setelah mendengar ini dan tetap diam. Meski formasi dan teknik pembentukannya tampak serupa, namun keduanya pada hakikatnya berbeda. Pertama, sebuah formasi berdiri sendiri. Semua serangan berasal dari susunannya. Namun, teknik formasi berbeda. Teknik ini memasukkan mantra ke dalam formasi asli dan mengintegrasikannya dengan cerdik. Sekilas, formasi ini mungkin tampak seperti formasi biasa, tetapi mengandung sihir yang kuat. Kedua, setelah sebuah formasi runtuh, semua mantra di dalamnya lenyap. Namun, formasi berbeda. Sekalipun sebuah formasi runtuh, formasi itu sendiri dapat tetap berdiri sendiri, meskipun durasinya bergantung pada tingkat kultivasi sang kultivator. Kultivasi yang lebih rendah hanya dapat mempertahankannya selama sekitar setengah batang dupa, sementara kultivasi yang lebih tinggi dapat bertahan selama beberapa hari, bahkan bertahun-tahun. Karena formasi susunan ini sangat aneh dan sulit untuk dikembangkan. Bahkan di zaman kuno, ketika sosok-sosok kuat ada di mana-mana, hanya segelintir kultivator yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, jelas bahwa orang yang membangun formasi susunan ini tidak hanya memiliki kultivasi yang mendalam tetapi juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan kemungkinan besar memiliki hubungan dekat dengan Istana 9 Surga. Memikirkan hal ini, Han Jien teringat lembah 9 surga. Di zaman kuno, angka 9 sangat dihormati. Benua 10 penjuru memiliki lembah 9 surga, dan kini Istana 9 surga telah muncul di sini. Jika keduanya benar-benar terkait erat, rahasia di dalamnya akan mudah terungkap. Lembah 9 surga dihuni oleh 9 tokoh sakti, masing-masing berdiam di lembahnya sendiri. Istana 9 surga di hadapannya, seperti lembah 9 surga, kemungkinan besar memiliki seorang tokoh sakti yang memimpin setiap aula. Jika itu benar, maka para kultivator yang tinggal di sini adalah yang terlemah di antara 9 kultivator lainnya. Jika kultivator terlemah sekalipun dapat membentuk susunan yang begitu mendalam, seberapa kuatkah kultivator nomor 1 jika ia muncul? Memikirkan kekuatan kultivator lainnya, Han Jien tak kuasa menahan napas, matanya berkilat penuh harap. Tepat pada saat itu, di jalan setapak menuju Istana Songtian, seberkas cahaya, secepat kilat, terbang maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika Han Jien ada di sini, dia pasti akan mengenali orang lain itu sebagai Hu Chunli, yang sebelumnya telah melarikan diri. Setelah melarikan diri, Hu Chunli bersembunyi di guanya untuk berkultivasi dan mengirim murid-murid untuk mengumpulkan informasi. Jika mereka mengetahui Han Jien masih hidup, ia akan melanjutkan pelariannya. Masa-masa awal setelah pelariannya merupakan masa-masa yang penuh kecemasan bagi Hu Chunli, karena ia takut Han Jien akan menemukan dan membunuhnya. Kemudian, ia mengetahui dari murid-muridnya bahwa Han Jien sedang diburu oleh Liu Xiangtian, pemimpin pavilion gagak emas, dan keberadaannya tidak diketahui. Berita ini membuatnya sangat gembira. Ia merasakan keinginan yang kuat untuk memeluk dan mencium Liu Xiangtian sebagai ungkapan kebahagiaannya. Setelah Han Jien diburu oleh Liu Xiangtian,
Hu Chunli mulai berkultivasi, bersumpah untuk meningkatkan kultivasinya ke tahap pertama. Jika Han Jien masih hidup saat itu, ia akan membunuhnya secara pribadi untuk membalas dendam rekan-rekan kultivatornya. Jika Han Jien mati, ia akan menantang Liu Xiangtian dan bersaing memperebutkan gelar yang terkuat di benua ini. Selama bertahun-tahun, Hu Chunli mencoba segala cara untuk meningkatkan kultivasinya, dan ia berhasil mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir, hanya selangkah lagi untuk terbang ke surga dan memurnikan tulang fisiknya. Saat ia bersiap untuk terbang ke surga, ia mendapati bahwa formasi yang dibentuk oleh para kultivator kuno telah diaktifkan. Setelah berpikir lama, ia akhirnya memutuskan untuk pergi. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa pasti ada harta karun di dalam formasi kuno itu, dan mungkin bahkan benda-benda untuk meningkatkan kultivasi. Jika seseorang tiba bahkan sesaat kemudian, harta karun itu akan menjadi milik orang lain. Adapun transformasi pertama, itu sangat berbahaya. Bahkan setelah mempersiapkan begitu lama, Hu Chunli masih belum sepenuhnya yakin bahwa ia akan berhasil dalam transformasi pertama. Hu Chunli tiba relatif terlambat. Sesampainya di alun-alun, ia langsung memilih aula Chengtian di pusat tanpa ragu. Memasuki gang, ia bertemu beberapa Grandmaster dari paviliun gagak emas. Saat mereka bertemu, kedua belah pihak mengeluarkan senjata sihir mereka, menciptakan suasana tegang. Hu Chunli menyadari bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia bukanlah tandingan mereka dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Setelah pergi, Hu Chunli merenung cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk memasuki aula Zongtian, aula terendah dari 9 aula. Menurutnya, meskipun aula Zongtian berisi harta karun itu jauh lebih rendah daripada 8 aula lainnya. Ia tidak percaya bahwa ahli tahap jiwa baru lahir yang datang kali ini akan cukup bodoh untuk meninggalkan harta karun paling berharga demi sesuatu yang lebih rendah, puas dengan yang terbaik kedua. Sedangkan untuk kultivator di bawah tahap jiwa baru lahir, Hu Chunli sama sekali tidak menganggapnya serius. Ia bertemu beberapa di alun-alun, dan ia membunuh mereka semua. Hu Chunli tidak pernah bermimpi bahwa tempat yang ia pikir akan menjadi tempat ditemukannya harta karun justru menjadi awal kehancurannya. Tak lama kemudian, Hu Chunli menyeberangi jalan setapak. Bahkan sebelum mencapai anak tangga, ia melihat 2 orang di depan melalui dedaunan lebat. Pemindaian cepat dengan indera ilahinya menunjukkan bahwa mereka baru berada di tahap inti emas. Ia mencibir dalam hati dan dengan cepat membentuk segel tangan, berniat membunuh mereka dengan satu pukulan. Tepat setelah ia selesai merapal mantra, ia melihat seekor binatang iblis kecil bertengger di bahu pria itu, dan ia berhenti sejenak. Ia merasa punggung binatang itu tampak familiar, tetapi tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Saat itu, Hu Chunli telah melewati dedaunan lebat dan tiba di tangga, kurang dari 3 meter dari Han Jien. Sebuah bola api merah seukuran kepalan tangan mengembun di tangan Hu Chunli. Suhu di dalamnya sangat tinggi. Jika seorang kultivator biasa menyentuhnya, bahkan seorang kultivator Golden Core tahap akhir pun akan langsung mati. Dengan keadaan seperti ini, Hu Chunli tak punya waktu untuk berpikir. Ia mencibir dalam hati, mati. Mengangkat tangan kanannya, ia melemparkan bola api, yang, di bawah kendalinya, melengkung di udara dan melesat ke arah Han Jien. Bola api itu sangat cepat, kilatan cahaya merah muncul di udara, dan tepat berada di belakang Han Jien. Di saat yang sama, Han Jien tiba-tiba berbalik, melambaikan tangan kanannya ke depan dan meraih bola api tersebut. Tanpa perlu mengucapkan mantra, bola api di tangannya tampak menyusut, hingga dalam sekejap mata, hanya tersisa percikan api. Han Jien mengepalkan tangan kanannya, dan ketika ia membuka telapak tangannya lagi, percikan api di telapak tangannya telah lenyap. Saat melayang di udara, Hu Chunli sudah jelas melihat Han Jien. Ketika ia melihat orang yang berdiri di hadapannya tak lain adalah kultivator tingkat rendah yang pernah ia kejar sebelumnya. Mulutnya ternganga, matanya dipenuhi kengerian. Ia sungguh tak habis pikir bagaimana Han Jien bisa ada di sini. Bagaimana ia bisa lolos dari kejaran Liu Xiangtian sampai sekarang? Tubuh terbang Hu Chunli tiba-tiba terjatuh di udara, dan kemudian sosoknya berkelebat, terbang lurus kembali ke arah asalnya. Jika ia bertemu dengan kultivator lain, bahkan yang tingkat kultivasinya setara, Hu Chunli yakin ia bisa melawan mereka. Namun, setelah bertemu Han Jien, meskipun kultivasinya telah meningkat, ia masih belum yakin untuk membunuhnya. Ia tak pernah bisa melupakan pertempuran lebih dari 10 tahun yang lalu. Adegan Han Jien membunuh 4 orang terus terngiang di benaknya, dan setiap kali mengingatnya, ia akan berkeringat dingin. Hu Chunli, seperti yang diharapkan dari seorang ahli tahap Nascent Soul, bereaksi dengan kecepatan yang mencengangkan. Dari kemunculannya hingga merapal mantra untuk membunuh Han Jien, lalu berbalik untuk pergi, kurang dari 3 tarikan napas telah berlalu. Begitu ia berbalik, Hu Chunli menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, memanggil senjata ajaib kelahirannya, lalu mengeluarkan sejumlah besar jimat, dan melemparkannya ke belakangnya. Begitu jimat itu dilempar keluar, Hu Chunli tiba-tiba melesat, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke dalam gang. Tepat saat dia tiba di jalan setapak itu, seberkas cahaya muncul di hadapannya, dan Han Jien tiba-tiba muncul,
melepaskan jari penghancur jiwa ke arahnya. Menghadapi mantra ini lagi, Hu Chunli semakin ngeri. Dulu, ketika Han Jien masih di tahap pembentukan fondasi, ia mampu menggunakan mantra ini untuk menangkis sebagian serangan Wu Yu. Kini setelah lawannya mencapai tahap inti emas, ia bahkan tak bisa membayangkan betapa dahsyatnya teknik jari ini. Satu-satunya hal yang ia yakini adalah, dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan jika ia bisa menangkis jari penghancur jiwa, itu bukanlah tugas yang mudah. Di udara, Hu Chunli dengan cepat membentuk segel tangan. Kuali obat yang melayang di depannya memancarkan cahaya hitam menyilaukan di bawah kendalinya. Dengan kilatan cahaya, mulut kuali diarahkan ke jari penghancur jiwa yang datang, melepaskan daya hisap yang sangat besar. Sesaat kemudian, jari penghancur jiwa terbang ke dalam kuali, dan seluruh kuali mulai berputar cepat, mencoba memurnikan jari penghancur jiwa. Han Jien mendengus dingin, dan jari penghancur jiwa, di bawah kendalinya, menabrak langsung ke dalam kuali obat. Benturan itu, yang tampaknya tanpa efek apapun, membuat kesadaran Hu Chunli bergetar, dan ia pun batuk seteguk darah, wajahnya pucat pasi. Baru saja, jari penghancur jiwa telah melahap kesadaran yang menyelimuti kuali obat dan melukainya dengan parah. Wajah Hu Chunli dipenuhi kengerian. Ia tak pernah membayangkan bahwa hanya dalam 10 tahun lebih, lawannya telah menjadi begitu kuat. Mata Hu Chunli melirik ke sekeliling, lalu ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serius, "Rekan Taois, mungkin ada beberapa kesalahpahaman saat itu. Mari kita bicarakan ini baik-baik." Jika Han Jien tertawa dingin, dan sebelum lawan bicaranya sempat berbicara, ia mengangkat tangan kanannya lagi dan berkata, "Salah paham? Waktu kau mengejarku waktu itu, apa kau tidak pernah berpikir itu salah paham?" Ini, Hu Chunli tahu ia salah dan tak bisa membantahnya. Lagi pula, kultivasi Han Jien jauh lebih unggul daripada dirinya. Bahkan jika ia memiliki keberanian seperti beruang dan macan tutul, ia tak akan berani mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Bibir Hu Chunli bergerak, dan akhirnya, ia membuka mulutnya, menyemburkan seberkas cahaya hijau yang melesat lurus ke arah Han Jien. Di saat yang sama, ia berkata dengan nada mendesak, "Rekan Taois, aku rela mengorbankan sebagian jiwaku untuk memenuhi misimu. Ada banyak tokoh berpengaruh di sini. Wanita tua ini seharusnya masih berharga." Ekspresi Han Jien tetap tidak berubah. Ia tidak keberatan maupun setuju. Tatapan matanya begitu dalam, membuatnya mustahil untuk memahami pikirannya. Saat lampu hijau mencapai Han Jien, Hu Chunli ragu sejenak, lalu berteriak, "Meledak!" Cahaya hijau tiba-tiba meledak, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Gelombang kejut yang dahsyat itu berubah menjadi serangan tak terlihat, yang menyebar dengan cepat. Energi ini sangat dahsyat, bahkan seorang ahli tahap Naschen Soul pun akan terluka parah jika lengah. Lebih jauh lagi, energi ini langsung mengacaukan kabut di sekitarnya, mengubah kabut yang sebelumnya tipis menjadi kabut tebal, mengaburkan jarak pandang hingga radius 3 zhang. Melihat kabut semakin tebal, Hu Chunli diam-diam merasa senang dan hendak melarikan diri ketika dia mendengar suara dingin di belakangnya. "Kau masih mau lari?" Hu Chunli sangat familiar dengan suara itu, tetapi ia tidak mengerti bagaimana Han Jien bisa menemukan rahasia lampu hijau itu. Cahaya hijau itu, yang tampaknya mirip dengan jiwa yang sama, sebenarnya adalah mantra yang sangat kuat. Tanpa indera keilahian yang kuat, mustahil seseorang dapat memahami rahasianya. Hu Chunli hanya pernah mendengar tentang kekuatan serangan dahsyat dari kultivator kekuatan ganda, tetapi belum pernah mendengar tentang indera keilahian mereka yang sama dahsyatnya. Merasakan aura kematian di belakangnya, hanya satu pikiran yang memenuhi benak Hu Chunli, mungkinkah kultivator kekuatan ganda tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang kuat, tetapi juga memiliki indera keilahian yang jauh lebih besar daripada kultivator biasa? Idenya lenyap begitu saja setelah muncul. Karena pada titik ini, Hu Chunli telah meninggal di bawah jari penghancur jiwa Han Jien. Jiwanya tercerai-berai dan rohnya pun tersebar. Han Jien dapat dengan mudah membunuh Hu Chunli bukan hanya karena ia memiliki kultivasi kekuatan ganda, tetapi juga karena alasan penting lainnya. Ketika Hu Chunli memuntahkan pecahan jiwanya, Han Jien menyadari kelemahannya. Ia sengaja berpura-pura tidak menyadarinya, berniat melepaskan teknik jari penghancur jiwa saat Hu Chunli bergerak, membunuhnya seketika. Setelah Hu Chunli terbunuh, tangga di luar aula Zongtian tiba-tiba bergetar. Wajah Han Jien menjadi muram, dan ia buru-buru berteriak, "Hati-hati." Han Jien melesat ke sisi Murong Lier dan menariknya ke dalam pelukannya. Lalu ia terbang dan melayang di udara. Sebuah jurang besar tanpa dasar muncul di tanah tempat Murong Lier awalnya berdiri. Tanah di depan anak tangga bergetar semakin hebat, dan jurang muncul satu demi satu, seolah-olah akan runtuh. Begitu melihat pemandangan di hadapannya, Murong Lier tak kuasa menahan diri untuk tidak terkesiap kaget, dan berseru, Apa yang terjadi di sini?" Mata Han Jien berkilat saat ia mengamati sekeliling. Ia berkata, "Kalau tidak salah, ada formasi yang sangat besar di antara 9 istana ini. Kemungkinan formasi ini diserang, menyebabkan tanah bergetar." Benar saja, begitu Han Jien selesai berbicara,
tanah kembali tenang. Tanah yang awalnya selebar 30 meter kini hanya memiliki beberapa tempat untuk berdiri, masing-masing selebar kurang dari setengah kaki. Han Jien melesat dan mendarat di tanah. Ia mengamati anak tangga dengan saksama dan bertanya kepada Little Gray di bahunya. Apakah metodemu layak? Little Gray mengangguk setuju dan berkata, tentu saja bisa. Kalau kamu tidak percaya, ayo kita masuk bersama. Han Jien melangkah cepat, kekuatannya terkumpul dengan cepat saat ia melangkah menaiki tangga, sebelum ia menaiki anak tangga pertama. Sesampainya di puncak, manipulasi gravitasi tidak aktif. Ia merasa seperti berjalan di tanah datar. Han Jien tidak lengah dan melanjutkan ke anak tangga kedua. Hasilnya sama saja. Alis Han Jien berkerut, dan dia bertanya, apa yang terjadi? Si kelabu kecil tampak lesu dan berkata dengan kosong, bos, jangan tanya aku juga tidak tahu. Han Jien tidak bertanya lebih lanjut dan segera melangkah maju. Setelah menaiki 9 anak tangga, teknik pusat gravitasi masih belum muncul. Gray kecil mengerutkan kening, tampak kesal, lalu bergumam pada dirinya sendiri, mustahil. Bahkan aku, Gray kecil, bisa salah? Han Jien tersenyum tipis dan berkata kepada Murong Lier, yang berdiri di dasar tangga, kemarilah. Murong Lier mengangguk, lalu dengan sedikit gerakan, perlahan melayang turun ke tangga. Begitu mendarat, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus dari tangga, menyelimuti tubuhnya. Kemudian, energi itu menembus tubuhnya, mencapai langsung ke jantungnya dan menariknya ke bawah. Wajah Murong Lier memucat, napasnya memburu, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Wajah Han Jien menggelap, dan ia melesat ke sisi Murong Lier. Tepat saat ia hendak mengangkatnya, energi aneh itu muncul kembali dari tanah, menyerbu ke arahnya. Ekspresi Han Jien menegang. Lalu, menyadari sesuatu, ia tiba-tiba menjadi lebih waspada, dengan cepat mengalirkan energi internalnya. Pada saat itu, energi itu mendarat di Han Jien, tetapi segera menghilang, begitu cepat sehingga orang-orang tak dapat menyangkal bahwa itu hanyalah ilusi. Melihat ekspresi sedih Murong Lier, Han Jien tahu ini bukan ilusi. Pasti ada mantra gravitasi di tangga. Tapi entah kenapa, mantra itu akan hilang begitu ia menjadi lebih waspada. Memikirkan hal ini, Han Jien segera berteriak kepada Murong Lier, waspada, jernihkan pikiranmu, dan alirkan energi yang MU. Meskipun kesakitan, Murong Lier bereaksi cepat dan melakukan apa yang diperintahkan Han Jien. Namun, hasilnya sangat mengejutkan Han Jien. Meskipun Murong Lier meningkatkan kewaspadaannya dan mengalirkan energi yangnya, hal itu sama sekali tidak berpengaruh. Melihat wajah Murong Lier yang semakin pucat, Han Jien segera melesat maju dan memeluknya. Kemudian, dengan sedikit gerakan, ia berubah menjadi seberkas cahaya, terbang melewati 9 anak tangga dan tiba di puncak. Sesampainya di tangga, Han Jien menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan sebuah pil, lalu memasukkannya ke mulut Murong Lier. Setelah meminum pil itu, kulit Murong Lier sedikit membaik. Ia lalu berdiri dari pelukan Han Jien dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Han Jien, terima kasih. Ekspresi keraguan melintas di dahi Han Jien saat dia bertanya, apa kabar? Aku baik-baik saja, aku hanya perlu istirahat sebentar. Setelah berkata demikian, ia menatap Han Jien dengan tatapan yang mengisyaratkan agar ia tidak khawatir, lalu duduk bersila di tanah dan mulai berkultivasi. Han Jien melirik Murong Lier, lalu berbalik melihat ke depan. Begitu ia berbalik, sebuah istana besar terlihat. Penampilannya sangat mirip dengan aula utama sekte Tianming, hanya saja jauh lebih megah dan megah. Yang membingungkan Han Jien adalah banyaknya binatang buas yang terpahat di dinding istana binatang iblis, binatang roh, dan bahkan binatang dewa legendaris. Sebagian besar binatang buas ini ditemukan di seluruh benua 10 penjuru, menunjukkan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, benua gagak emas tidak seperti ini, dan tempat ini juga memiliki energi spiritual. Little Gray, yang sejak tadi tidak berbicara, tiba-tiba berkata, bos, ayo kita pergi dari sini secepatnya. Alis Han Jien berkerut. Dia tahu Xiao Hui tidak akan bicara tanpa alasan, jadi dia segera bertanya, ada apa? Ekspresi Xiao Hui berubah serius, dan ia berkata dengan suara berat, aku merasakan aura yang sangat kuat. Kalau tidak salah, pasti ada ahli yang sangat kuat di sini. Seorang ahli yang sangat kuat? Han Jien tak dapat menahan diri untuk bertanya, seberapa kuat? Xiao Hui berpikir sejenak dan berkata, kurasa tingkat kultivasi orang ini sudah pasti melampaui tahap jiwa baru lahir, dan kemungkinan besar dia adalah ahli tahap transformasi dewa yang legendaris. Maksudmu ada kultivator kuno di sini? Tanya Han Jien. Xiao Hui menggelengkan kepalanya, berkata dengan ragu, tidak, aura orang ini tidak tampak seperti aura seorang kultivator kuno, rasanya sangat asing bagiku. Setelah hening sejenak, Han Jien bertanya, apakah sosok sakti itu ada di dalam istana Songtian? Ia menggerakkan indera spiritualnya dan memasuki istana Songtian, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Little Gray menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak, orang ini tidak ada di sini.
Di mana itu? Han Jien melihat sekeliling dengan waspada dan bertanya dengan suara rendah. Xiao Hui melirik kekosongan di belakangnya dan berkata, "Bos, Anda juga memperhatikan ada formasi yang dipasang di beberapa istana di sini." Seseorang baru saja menyerang formasi itu, menyebabkan tanah runtuh. Aura orang itu terpancar melalui formasi itu. Kalau saya tidak salah, orang itu bersembunyi di salah satu dari 9 istana. Auranya sangat lemah, dan kemungkinan besar masih tertidur. Mendengar ini, Han Jien menghela napas lega dan berkata, "Ayo masuk dan lihat dulu. Kalau memang tidak menemukan apapun yang kita harapkan, kita bisa memutuskan untuk pergi. Oke?" Little Grey tahu bahwa Han Jien ingin tahu apakah ada portal teleportasi kuno di sini. Karena itu penting untuk memastikan mereka bisa meninggalkan benua gagak emas. Alih-alih mencoba membujuknya, portal itu malah berkata, "Bos, jika sosok kuat itu bangun, kita harus pergi. Jika dia menyusul, ingatlah untuk pergi dulu, dan aku akan menahannya sebentar." Tepat saat Han Jien hendak berbicara, Little Grey berkata lagi, "Bos, aku sudah mati sekali, jadi dengarkan aku kali ini." Han Jien menggigit bibir bawahnya pelan, lalu mengangguk berat dan segera berjalan ke aula utama. Istana Zongtian sangat luas, dengan kursi-kursi yang tak terhitung jumlahnya tertata di kedua sisinya. Setiap kursi diukir dari batu giok putih, sebening kristal, dan indah dipandang. Mungkin karena usianya, kursi-kursi tersebut tidak lagi memancarkan energi spiritual, dan hanya memiliki fungsi yang luar biasa. Namun, orang yang cermat dapat langsung menyadari bahwa jika kursi-kursi ini disempurnakan, mereka pasti dapat dikembalikan ke fungsi aslinya. Han Jien melambaikan lengan bajunya yang panjang, melepaskan embusan angin yang menyapu kursi itu ke dalam tas penyimpanannya. Setelah itu, Han Jien melangkah maju lagi. Di tengah aula, tidak seperti biasanya, tidak ada kursi besar untuk sang guru. Kursi itu kosong. Di dinding di depannya berdiri sebuah bendera komando sepanjang 3 kaki. Bendera itu terbuat dari bahan yang tak terbaca. Seluruhnya berwarna kuning, dengan huruf merah seukuran kepalan tangan yang berarti komando tertulis di atasnya. Huruf-huruf itu semerah darah segar, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Han Jien memfokuskan indera ilahinya pada bendera itu, merasakan bagian dalamnya. Awalnya, ia mengira bendera itu tidak berguna, seperti kursi-kursi di sekitarnya, karena ia tidak merasakan fluktuasi energi spiritual apapun. Namun, saat indera ilahinya menyentuhnya, pola-pola rumit muncul, dan Han Jien menyadari bahwa ia salah. Ini adalah harta karun yang langka. Atau lebih tepatnya, ini adalah harta karun yang tak tertandingi, sungguh tak ternilai. Meskipun mungkin tidak sebanding dengan segel giok surgawi, ia tidak jauh berbeda dari cermin perunggu gagak emas. Bendera komando ditutupi dengan susunan yang tak terhitung jumlahnya. Begitu padat sehingga mustahil untuk mengetahui jumlah pastinya hanya dengan sekali pandang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin banyak susunan pada sebuah bendera komando, semakin besar kekuatannya. Misalnya, bendera komando pertahanan dengan 100 susunan pertahanan sama sekali berbeda dengan bendera komando dengan 101 susunan, karena kekuatan pertahanan susunan tersebut tidak terakumulasi begitu saja, melainkan meningkat secara geometris. Pada tingkat tertentu, bahkan satu susunan pertahanan saja dapat meningkatkan kekuatan pertahanan beberapa kali lipat. Saat itu, bendera komando Wang Jue, yang dilengkapi dengan 100 formasi pertahanan, mampu menahan serangan dari para kultivator inti emas. Ini menunjukkan bahwa setelah jumlah formasi dalam sebuah bendera komando melebihi 100, kekuatan pertahanannya meningkat secara signifikan. Bendera komando di hadapan kita, baik dari segi ukuran maupun kualitas, beberapa tingkat lebih unggul daripada milik Wang Jue. Namun, semua ini tidak mengejutkan Han Jien. Yang paling mengejutkannya adalah formasi susunan di dalam bendera komando, 999 formasi pertahanan yang mencengangkan, hanya kurang 1 dari 1000. Han Jien hanya bisa mengenali sebagian kecil dari formasi ini. Ia belum pernah melihat sebagian besar formasi sebelumnya. Sebelum melihat bendera komando ini, Han Jien mengira ia tahu banyak tentang formasi susunan. Tetapi setelah melihatnya, ia menyadari betapa mendalamnya formasi tersebut. Bahkan setelah bertahun-tahun meneliti, ia baru menyentuh permukaannya saja. Saat ini, Han Jien hanya bisa menghela napas. Jalan kultivasinya terlalu panjang. Ia baru melangkah sangat kecil. Masih banyak yang harus dipelajari. Mengenai mengapa formasi susunannya tidak melebihi 1000, Han Jien tidak memikirkannya. Namun, Little Grey, setelah menyadari situasi di dalam energi sejatinya, tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Astaga! Ini ternyata bendera komando Chaotic Heaven." Han Jien mengangkat sebelah alisnya dan berkata, "Bendera komando surga yang kacau?" Benar sekali, inilah bendera kekacauan yang legendaris. Bendera apapun yang memiliki kurang dari 1000 susunan disebut bendera kekacauan. Little Grey menarik napas dalam-dalam dan berkata, kata demi kata, "Konon, apapun jenis benderanya, begitu jumlah susunan dalam satu bendera mencapai 1000, malapetaka surgawi akan turun dan menghancurkannya. Ini karena begitu sebuah bendera berisi 1000 susunan,
baik itu bendera ofensif maupun defensif, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Pada titik ini, Xiao Hui melirik bendera komando dan melanjutkan, bendera komando di depan kita ini telah dibentuk dengan 999 formasi pertahanan dan telah berhasil disempurnakan. Jika dapat membentuk 1000 formasi dan bertahan dari kesengsaraan surgawi, setidaknya ia dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari seorang ahli tahap jiwa baru lahir di tingkat kesempurnaan agung. Mendengar kata-kata Xiao Hui, Han Jian tak kuasa menahan napas kaget. Sekuat itu, meskipun ia belum pernah melihat ahli tahap Naschen Soul, ia pernah melihat kultivator tahap pertama seperti Liu Xiangtian. Bagi seorang ahli tahap Naschen Soul, membunuh seorang kultivator tahap pertama semudah menghancurkan semut. Kekuatan seorang ahli tahap Naschen Soul sungguh tak terbayangkan. Bahkan orang bodoh pun bisa menebaknya. Tiba-tiba, Han Jian teringat sesuatu. Sebelum Xiao Hui sempat berbicara, ia menunjuk ke bendera formasi di depannya dan bertanya dengan suara berat, seberapa kuat serangan penuh seorang kultivator yang dapat ditahan oleh bendera formasi ini? Xiao Hui berpikir sejenak dan berkata, kalau tidak salah, bendera komando ini setidaknya mampu menahan serangan berkekuatan penuh dari seorang kultivator tingkat 9 atau lebih tinggi, dan bahkan dapat menangkal mantra mematikan dari seorang kultivator jiwa baru lahir tahap awal. Mendengar ini, bahkan Han Jian, dengan ketenangannya yang luar biasa, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan berseru. Sekuat itu, Little Grey melambaikan tangannya dan berkata, bukan karena bendera komando ini kuat, tapi karena terlalu banyak formasi yang terbentuk di dalamnya. Kalau saja ada 100 formasi, aku bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Han Jian mengangguk, menyetujui ide Xiao Hui. Ia menjentikan pergelangan tangannya, merapal mantra pada bendera komando yang tergantung di dinding. Kedua pasukannya mendarat di bendera itu, dan riak-riak seperti air muncul di permukaannya, menangkis kedua kekuatan tersebut. Tubuh Han Jian gemetar, dan tanpa sadar ia mundur selangkah, berseru kaget, formasi yang kuat. Formasi ini benar-benar bisa menghalangi mantra masuk. Ekspresi Xiao Hui berubah serius, dan ia berkata dengan suara berat, bos, jangan gunakan sihir untuk memurnikannya. Gunakan indera ketuhananmu untuk menyelidikinya dan lihat apakah kau bisa menaklukkan bendera perintah ini. Indera ketuhanan Han Jian tergerak, menyalurkan kekuatannya ke dalam bendera komando. Kali ini, tidak ada pola riak yang muncul. Saat indera ketuhanannya masuk, pikiran Han Jian tergerak, dan ia menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam bendera. Melihat kekuatan itu memasuki bendera, Han Jian menghela napas lega. Ia segera membentuk segel tangan, memukul bendera berulang kali, dengan cepat menyempurnakannya. Waktu berlalu cepat selama ritual itu, dan lebih dari sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Sebulan kemudian, setelah Han Jian mengucapkan mantra terakhir, kilatan cahaya kuning muncul di bendera. Kemudian, sebuah pemandangan tak terbayangkan terjadi tanpa kendali. Bendera itu tiba-tiba terbang dari dinding, berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju keluar aula. Kecepatan bendera itu sungguh menakjubkan, tiba di pintu masuk aula dalam sekejap mata. Alis Han Jian berkedut, lalu ia berbalik dan menghentakkan kaki ke arah gerbang istana, mengejarnya secepat kilat. Meskipun bendera komando berkibar cepat, kecepatan reaksi Han Jian bahkan lebih cepat lagi. Ketika bendera komando mencapai gerbang, sesosok melintas di depannya, dan Han Jian muncul di depan bendera komando bagaikan hantu. Bendera komando, yang mampu berkibar sendiri, jelas memiliki kesadaran. Melihat Han Jian mengejarnya, bendera itu tiba-tiba berubah arah dan terbang menuju aula utama. Tepat saat itu, Little Grey tiba-tiba muncul dan meraih bendera komando. Kilatan cahaya abu-abu muncul, dan busur cahaya langsung mengenai bendera. Bendera itu bersinar terang dengan cahaya kuning, membelokkan busur cahaya tersebut, tetapi huruf-huruf merah darah di permukaannya langsung meredup. Lebih lanjut, bendera itu tampak kehilangan dukungan energinya, bergetar hebat seolah-olah akan jatuh dari langit. Little Grey terkekeh dan berteriak kepada Han Jian, bos, energi spiritual yang tersimpan di bendera komando mulai menipis, cepatlah dan taklukkan. Begitu selesai berbicara, Han Jian muncul di samping bendera komando, mengulurkan tangan kanannya ke depan, dan meraih bendera komando. Sambil memegang bendera komando, Han Jian mendengus dingin dan menyalurkan energi ganda yang sangat besar ke dalamnya. Semakin banyak energi yang dicurahkan, bendera itu bergetar semakin hebat, seolah tak mampu menahan energi tersebut dan hampir runtuh. Namun, tepat ketika guncangan mencapai batasnya, alis Han Jian berkerut, dan ia berhenti menyalurkan energi gandanya. Melihat bendera komando itu lagi, bendera itu tetap tak bergerak di tangan Han Jian. Sikapnya yang tenang menyerupai anak kucing yang jinak. Little Grey melintas di samping Han Jian dan mendecakkan lidahnya, berkata, bendera komando ini sungguh luar biasa. Bahkan setelah disempurnakan, ia masih bisa lolos. Kultivator yang menyempurnakannya pasti berada di tahap jiwa baru lahir. Han Jian menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, memasukkan bendera komando ke dalamnya, lalu mulai mencari di aula utama. Meskipun aula itu luas, sekilas tampak kosong.
Selain beberapa ukiran indah, tak ada satupun yang menarik perhatiannya. Han Jien mencari hampir seharian, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun ke portal teleportasi, atau bahkan artefak magis yang layak, dan mau tak mau ia merasa agak kecewa. Si kelabu kecil mendarat di bahu Han Jien, tatapannya menyapu aula utama sebelum matanya berbinar. Ia terkekeh dan berkata, "Bos, mau lihat-lihat aula lainnya?" Han Jien terkejut dan bertanya dengan bingung, "Pergi ke aula lain?" "Ya." Little Gray mengangguk tegas, menunjuk ke ruang terbuka di tengah aula. "Ada jalan pintas di sini. Bahkan tanpa kembali ke alun-alun, kau bisa mengambil jalan lain ke aula lain." Ia kemudian menunjuk pola yang terukir di tanah tak jauh dari sana dan melanjutkan, "Ada ukiran 4 binatang suci naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam yang tampak seperti pola dekoratif, tetapi sebenarnya itu adalah susunan teleportasi kecil. Susunan teleportasi jarak pendek seperti itu sangat langka bahkan di zaman kuno. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku pasti tertipu." Han Jien skeptis dengan kata-kata Xiao Hui dan bertanya, "Apakah kamu yakin bisa teleportasi ke sini?" Little Gray mengangkat cakar-cakar kecilnya yang berbulu dan memukul-mukul dadanya 2 kali, sambil berkata dengan percaya diri, "Bos, kalau kau tidak percaya pada orang lain, apa kau tidak percaya padaku? Aku sudah bilang ini susunan teleportasi, jadi pasti begitu. Kalau kau benar-benar tidak percaya padaku, maka, aku akan mencobanya sendiri." Setelah itu, ia melesat ke tanah terbuka, mengangkat cakar-cakarnya, dan merapal 4 mantra berturut-turut pada pola keempat binatang suci itu. Keempat mantra itu mendarat di tanah, menyatu dengan pola-pola binatang suci dan menghilang. Detik berikutnya, cahaya redup memancar dari keempat pola binatang suci, yang berkelebat lalu menghilang lagi. Melihat keempat binatang suci itu lagi, mereka tampak tidak berubah di permukaan, tetapi setelah diamati lebih dekat, mereka tidak hanya jauh lebih jelas daripada sebelumnya, tetapi juga tampak hidup, seolah-olah mereka bisa hidup kapan saja. Melihat perilaku aneh keempat binatang dewa, si kelabu kecil sangat gembira dan membual. "Bos, lihat aku." Sebelum Xiao Hui selesai berbicara, Han Jien melangkah maju dengan kaki kanannya, tiba di ruang terbuka. Ia lalu menatap Murong Lier, yang masih berkultivasi di luar aula utama. Wajah Murong Lier telah kembali merona kemerahan. Meskipun belum bangun, ia hampir pulih sepenuhnya. Han Jien memperhatikan sejenak, lalu akhirnya menghela napas dan berkata, "Ayo pergi." Si kecil Gray bergerak cepat, mendarat di bahu Han Jien, dan berkata, "Bos, apakah Anda tidak membawa putri kecil Anda?" Han Jien tidak memelototi Xiao Hui seperti biasa, melainkan berkata dengan suara pelan, "Apa gunanya membawanya? Kita dari dunia yang berbeda. Bahkan jika kita membawanya pergi dari sini, kita akan terjebak dalam masalah lain. Aku hampir tidak bisa mengurus diriku sendiri saat ini, bagaimana aku bisa membawanya menjelajahi dunia kultivasi?" Sambil berbicara, ia membuat serangkaian gerakan tangan dengan tangan kanannya, merapal lebih dari 10 mantra ke ruang terbuka di tengah keempat binatang itu. Saat mantra dirapalkan, cahaya hitam memancar dari tanah. Cahaya itu semakin menyilaukan, dan sebuah lubang hitam raksasa muncul di bawah kaki mereka. Kemudian, daya hisap yang sangat besar dilepaskan dari lubang hitam tersebut, menyelimuti kedua sosok itu. Kilatan cahaya hitam pun menyusul, dan Han Jien serta Xiao Hui pun lenyap. Setelah Han Jien menghilang, cahaya hitam itu semakin meredup, akhirnya menghilang di aula utama. Di depan aula utama Zhongtian, Murong Lier, yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya. Ia berdiri dan menatap penuh kerinduan ke tempat Han Jien pergi. Ekspresinya sangat rumit, seolah-olah ia memiliki banyak hal untuk dikatakan tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Akhirnya, ia menghela napas, duduk bersila di tanah lagi, dan kembali berkultivasi. Di dalam aula Chengtian, Liu Xiangtian berdiri di luar barisan besar, wajahnya muram, matanya menyala-nyala karena amarah. Di belakangnya berdiri lebih dari selusin tetua. Mereka semua memiliki aura yang luar biasa. Semuanya mencapai tahap jiwa baru lahir. Di antara mereka, 8 adalah kultivator dari pavilion gagak emas, berdiri dekat di belakang Liu Xiangtian. 4 lainnya berasal dari 4 sekte besar lainnya. Formasi di hadapannya sangat rumit. Setelah tiba, Liu Xiangtian mulai mencari di aula. Meskipun tidak menemukan harta karun yang berharga, beberapa artefak magis menarik perhatiannya. Misalnya, batu teleportasi legendaris penemuan yang sungguh langka. Menemukan batu teleportasi itu sama saja dengan menemukan kunci ke benua lain. Setelah gerbang tradisional ditemukan, meninggalkan benua gagak emas bukanlah mimpi. Kemungkinan besar akan terwujud dalam waktu dekat. Setelah menemukan harta karun ini, Liu Xiangtian tidak mengunjungi 8 istana lainnya. Meskipun 8 tempat tersebut juga berisi harta karun tersebut tidak sebanding dengan aula besar di hadapannya. Aula ini menempati area yang sangat luas, kira-kira setengah ukuran seluruh gunung. Khususnya, di tengah aula terdapat sebuah pagoda kecil setinggi 10 zhang, yang menjulang hingga ke atapnya.
Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa di dalam pagoda ini terdapat harta karun yang lebih berharga. Sayangnya, pagoda itu dilindungi oleh susunan yang kuat. Liu Xiangtian mempelajarinya cukup lama setelah tiba, tetapi tidak berhasil menembusnya. Kemudian, para kultivator dari paviliun gagak emas datang dan bergabung dengannya untuk mencoba memecahkannya. Meskipun mereka menemukan petunjuk dan menyerang bersama, mereka hanya berhasil menembus beberapa lapisan susunan terluar, tetapi tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Kemudian, para pemimpin sekte dari 4 sekte besar tiba, juga menginginkan bagian dari rampasan perang. Tetapi karena takut akan kekuatan Liu Xiangtian, mereka tetap jauh di belakangnya, tidak melangkah maju sedikit pun. Keempatnya cerdas. Jika mereka merebutnya, Liu Xiangtian pasti akan membunuh mereka. Lagi pula, susunan di luar pagoda belum hancur. Bahkan jika mereka memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan susunan itu, mereka mungkin tidak akan berhasil. Lebih baik menunggu sampai para kultivator paviliun gagak emas menghancurkannya sebelum mencoba merebut harta karun itu. Liu Xiangtian tahu apa yang dipikirkan keempat orang itu, tetapi ia tidak mengungkapkannya. Ia sangat percaya diri. Liu Xiangtian selalu percaya bahwa formasi di hadapannya, meskipun tampak sangat rumit, hanya masalah waktu sebelum ia bisa menghancurkannya. Namun, setelah lebih dari sebulan mencoba menghancurkannya, dan hanya berhasil menghancurkan beberapa formasi luar yang lebih kecil, ia menjadi semakin mudah tersinggung. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri lagi, berbalik, dan berkata kepada salah satu tetua di antara keempat orang itu, "Peng Dehui, kemarilah sebentar." Rambut Peng Dehui berwarna putih keperakan, dan dahinya dipenuhi kerutan, membuatnya tampak seperti orang tua di usia senja. Namun, matanya luar biasa cerah, seolah mampu menembus segalanya. Mendengar kata-kata Liu Xiangtian, Peng Dehui tidak menghampirinya, melainkan berkata dengan santai, "Master Sekte Liu, formasi di sini begitu rumit sehingga bahkan Anda, orang terkuat di benua ini, tidak dapat menembusnya. Bahkan jika saya menghampirinya, saya khawatir saya tidak akan banyak berguna." Liu Xiangtian mendengus dingin dan berkata dengan nada kesal, "Orang tua bodoh, berhentilah berpura-pura di depanku. Meskipun aku yang terkuat di benua ini, pemahamanku tentang formasi mungkin tidak sebaik milikmu." Saat mengatakan ini, niat membunuh terpancar di matanya, dan ia berkata dengan dingin, "Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Satu adalah membantuku menghancurkan formasi dan aku akan berbagi sebagian harta karun itu denganmu setelah aku mendapatkannya. Yang kedua adalah dimusnahkan." Wajah Peng Dehui memucat, dan ia berkata dengan nada sedikit tidak puas, "Master Sekte Liu, meskipun Anda seorang kultivator tingkat pertama, jika kita berempat bergabung untuk bertahan, bahkan jika semua leluhur paviliun gagak emas keluar, saya khawatir kita tidak akan mendapatkan banyak keuntungan." Sambil berbicara, tatapannya menyapu 8 monster tua tahap jiwa baru lahir, dan makna di matanya tampak jelas. Liu Xiangtian tidak menyukai apapun kecuali mendengar kata-kata yang mengancam, jadi dia mengangkat pergelangan tangannya dan melepaskan bola api ke arah Peng Dehui. Bola api ini tampak mirip dengan bola api yang dihasilkan oleh seorang kultivator Nas Chen Soul, tetapi warnanya berbeda. Meskipun juga berwarna merah menyala, jika diamati lebih dekat, akan terlihat sebuah api berbentuk hati biru kecil, seukuran sebutir beras, di dalamnya. Meskipun api hati biru ini kecil, suhu yang dikandungnya beberapa kali lebih tinggi daripada bola api biasa, jauh melampaui kemampuan seorang kultivator Nas Chen Soul. Saat melihat bola api datang, wajah Peng Dehui menjadi gelap, dan dia buru-buru berteriak, "Semuanya, tolong aku!" Keempatnya dengan cepat membentuk segel tangan, dan banyak perisai api muncul di hadapan mereka. Di bawah kendali mereka, sekitar selusin perisai api dengan cepat menyatu, seketika membentuk perisai raksasa yang lebih tinggi dari manusia. Sebuah bola api menghantam perisai itu, dan dengan bunyi kerak, perisai api itu hancur berkeping-keping, menyebarkan percikan api kemana-mana. Percikan api mendarat pada keempat orang itu, menyebabkan mereka menggigil dan batuk darah. Liu Xiangtian tidak melanjutkan serangannya. Ia mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, "Terlalu melebih-lebihkan dirimu." Keempat pria itu pucat pasi dan napas mereka memburu. Peng Dehui menyeka darah dari mulutnya dan berkata dengan suara berat, "Master Sekte Liu memang pantas menjadi orang terkuat di benua gagak emas. Kami tidak dikalahkan olehmu, tetapi oleh tingkat kultivasimu. Seorang kultivator tingkat pertama memang jauh lebih kuat dari yang kubayangkan." Kata-kata ini terdengar seperti pengakuan kekalahan, tetapi kemudian ia tiba-tiba mengubah nadanya, berkata dengan suara berat, "Master Sekte Liu, jangan lupa, ini tempat para kultivator kuno. Setiap energi yang terkuras akan berkurang sedikit. Jika kita bertarung sekuat tenaga, bahkan dengan mengorbankan jiwa baru lahir kita yang menghancurkan diri sendiri, bisakah Master Sekte Liu menahan serangan kita?" Setelah selesai berbicara, suaranya semakin dingin. Kata-katanya mengandung rasa saling menghancurkan. Liu Xiangtian masih mencibir dan berkata, "Sekalipun kalian berempat menghancurkan diri sendiri, aku tidak akan menganggap kalian serius. Kalau kalian punya nyali, silakan saja dan hancurkan diri sendiri untukku." Sambil berbicara,
Dia mengangkat sebelah alisnya, tampak provokatif. Mendengar ini, raut wajah keempat pria itu berubah muram. Peng Dehui, khususnya, merasa tertampar oleh tatapan menghina lawan bicaranya setelah ia berbicara. Liu Dehui memahami karakter Liu Xiangtian. Kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa Liu Xiangtian berniat membunuhnya. Bahkan jika mereka membantunya menghancurkan formasi, Liu Xiangtian tetap akan mencoba membunuhnya. Memikirkan hal ini, sebuah nama tiba-tiba muncul di benak Peng Dehui. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Master Sekte Liu, kami memang bukan tandinganmu, tapi jangan lupa, ada orang yang tidak takut padamu." "Siapa?" Wajah Liu Xiangtian menjadi gelap, dan dia bertanya dengan tegas. Peng Dehui berkata, "Han Jian." Liu Xiangtian tertawa terbahak-bahak, kepalanya tertunduk dan berteriak, "Apa aku takut padanya? Sekalipun dia datang ke sini, aku akan tetap mencabik-cabiknya, mencerai-beraikan jiwanya, dan menghukumnya dengan kutukan abadi." Meskipun ia mengatakan ini, luapan amarah membuncah dalam dirinya. Sambil berbicara, ia menjentikan pergelangan tangannya, menunjuk Peng Dehui, dan berkata, mengucapkan setiap kata dengan jelas, "Pak Tua, apa kau lelah hidup? Aku tidak tahu apakah Han Jian datang atau tidak, tapi aku bisa memastikan bahwa hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu." Seorang ayah yang menguburkan putranya, Liu Xiangtian dipenuhi amarah, tanpa tempat untuk melampiaskannya. Kini, Peng Dehui telah membuka kembali lukanya di depan umum, seperti menusuk jantungnya. Jika ia tidak membunuhnya, bukankah ia akan menjadi bahan tertawaan dunia? Peng Dehui menyadari ia salah bicara. Ia ingin mengalihkan perhatian ke Han Jian, tetapi tiba-tiba, Liu Xiangtian menunjukkan niat membunuh. Ia buru-buru berkata, "Master Sekte Liu, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa Han Jian telah tiba di sini. Jika kau ingin membunuhnya, aku bisa memberimu petunjuk." Ia takut Liu Xiangtian akan bertindak, jadi ia berbicara dengan sangat cepat. Saat berbicara, dahinya dipenuhi keringat dingin. "Begitukah?" Liu Xiangtian mencibir. "Bagaimana mungkin aku tidak tahu anak itu ada di sini?" Peng Dehui mengatakan ini, tetapi sebenarnya, ia tidak tahu di mana Han Jian berada. Ia hanya ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Jika Liu Xiangtian mempercayainya, ia mungkin akan melepaskannya karena pertimbangan telah memberikan petunjuk. Bahkan jika ia tidak melepaskannya, Liu mungkin masih akan memburu Han Jian, meminimalkan kemungkinan membunuhnya. "Tuan Liu," Peng Dehui melanjutkan, melihat Liu Xiangtian tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. "Dalam perjalanan ke sini, aku bertemu bajingan itu. Aku berniat membunuhnya, tapi aku tidak menyangka dia akan lari secepat itu." Lalu, Liu Xiangtian melambaikan tangannya, menyela, "Jangan bicara omong kosong, di mana dia?" Ia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Peng Dehui, tetapi ia begitu bernafsu membunuh Han Jian sehingga ia ingin melihatnya sendiri, terlepas dari apakah yang dikatakan pihak lain itu benar. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir, ia telah mencari keberadaan Han Jian siang dan malam, dan hasratnya untuk membunuh Han Jian telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jika ia tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang Han Jian, ia tidak akan pernah menyerah mengejarnya. Melihat pihak lain telah mendengarkannya, Peng Dehui melanjutkan, "Master Sekte Liu, jika saya tidak salah, anak itu ada di Aula Chongtian di antara 9 istana. Benarkah?" Liu Xiangtian mengangkat tangannya, melepaskan gelombang energi yang dahsyat yang berubah menjadi aliran cahaya, seketika tiba di hadapan Peng Dehui dan menyelimutinya. Kemudian, Liu Xiangtian memberi isyarat, dan energi itu menembus tubuh Peng Dehui, tiba di hadapannya. Liu Xiangtian meraih tubuh Peng Dehui, dengan dingin berkata, "Jika aku tahu kau berbohong padaku, aku akan membuatmu berharap kau mati." Ia kemudian berkata kepada 8 ahli paviliun gagak emas di belakangnya, "Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali." Setelah itu, ia berbalik dan terbang keluar dari aula. Tepat pada saat itu, cahaya hitam tiba-tiba menyambar di tengah aula Chengtian, di ruang terbuka yang juga diukir dengan 4 binatang dewa. Apa ini? Itulah pertanyaan yang ada di benak semua orang saat itu. Mereka hanya pernah mendengar tentang susunan teleportasi, tetapi belum pernah melihatnya. Seperti apa rupa susunan teleportasi? Apa yang akan terjadi selama teleportasi? Mereka tidak tahu. Karena itu, ketika teleportasi diaktifkan, semua orang mundur selangkah, mengamati kilatan cahaya hitam yang tiba-tiba itu dengan waspada. Cahaya hitam itu semakin menyilaukan, hingga mustahil untuk dilihat secara langsung. Ketika mencapai intensitas tertentu, cahaya itu berkelebat dan menghilang. Pada saat yang sama, di ruang terbuka di tengah 4 binatang ilahi, seorang pemuda tiba-tiba muncul. Begitu muncul, ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, memanggil pedang hijau kecil, dan melihat sekeliling dengan waspada. Ketika ia melihat ada lebih dari 10 pria tua di sekitarnya, ia sedikit terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah. Pria yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah Han Jian, yang tiba di sini melalui susunan teleportasi.
Semua orang terkejut ketika melihat Han Jien muncul. Liu Xiangtian adalah yang pertama bereaksi. Ia tertawa dan melempar Peng Dehui, sambil berkata, Han Jien, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku mencarimu di istana surgawi, tapi kau malah datang langsung ke pintuku. Han Jien mengabaikan kata-kata Liu Xiangtian dan melepaskan indera ilahinya, mengamati semua orang. Ketika ia menyadari bahwa kultivasi semua orang berada di tahap Nascent Soul, jantungnya berdebar kencang. Yang paling mengejutkannya adalah Liu Xiangtian. Ia sudah lama tahu bahwa kultivasi orang ini sangat dalam, tetapi ia tidak menyangka bahwa Liu Xiangtian jauh lebih kuat daripada seorang ahli kesempurnaan agung Nascent Soul tahap akhir. Dengan kultivasinya saat ini, ia hampir tidak bisa membunuh monster tua tahap Nascent Soul. Tetapi jika ia menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti Liu Xiangtian, ia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Alis Han Jien berkedut, dan dia mengirimkan suaranya ke Little Grey di bahunya. Apa tingkat kultivasi orang ini? Wajah Xiao Hui agak tidak senang, dan ia menatap Liu Xiangtian dengan cemas. Ia mengirimkan suaranya, berkata, Bos, kultivasi orang ini sangat tinggi. Kemungkinan besar dia seorang kultivator tingkat pertama yang legendaris. Tunggu, ada yang tidak beres. Sebelumnya saya menemukan seorang ahli tertinggi di sini. Kultivasi orang itu sangat tinggi. Jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan seorang kultivator tingkat pertama. Meskipun kata-kata Xiao Hui agak terputus-putus, Han Jien masih memahaminya. Meskipun ia tidak tahu tingkatan apa yang dimiliki seorang kultivator tingkat pertama, Han Jien yakin bahwa melarikan diri dari pihak lain akan sangat sulit. Tatapan Han Jien tertuju pada susunan teleportasi di depannya, tangannya diam-diam membentuk segel tangan, dan ia berkata, akulah yang membunuh putramu, ayo. Seperti kata pepatah, musuh sangat membenci saat mereka bertemu. Dan Liu Xiangtian juga seperti itu. Berharap dia bisa membunuh Han Jien untuk melampiaskan kebenciannya. Liu Xiangtian sudah murka, dan bahkan sebelum ia sempat melampiaskan amarahnya, lawan bicaranya sudah mengucapkan kata-kata itu, yang justru semakin memperparah amarahnya. Niat membunuh di mata Liu Xiangtian semakin dalam, dan ia berkata dengan nada kesal, baiklah. Baik. Baik. Kau punya nyali, nak. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa artinya berharap mati saja. Kerumunan di sekitarnya menyaksikan dengan geli, terutama para murid pavilion gagak emas. Meskipun tampak tunduk kepada Liu Xiangtian, mereka diam-diam berharap kematiannya. Setelah Liu Xiangtian mati, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi Master Pavilion dan orang terkuat di benua gagak emas. Master Pavilion dapat memobilisasi segala sesuatu di dalam pavilion, dan setelah mengonsumsi ramuan langka dan berharga dalam jumlah besar, menjadi orang terkuat hampir tak terelakkan. Selain 8 orang itu, Peng Dehui juga berharap kematian Liu Xiangtian. Meskipun ia tidak percaya Han Jien mampu membunuhnya. Namun, Peng Dehui diam-diam mengutuk dalam hatinya, berharap Liu Xiangtian mati di tangan Han Jien. Han Jien mendengus dingin, tatapannya penuh penghinaan. Ia mengangkat tangan kanannya, menunjuk Liu Xiangtian, dan berkata dengan nada menghina, seorang kultivator tingkat pertama tidak lebih dari ini. Kau pikir aku takut padamu? Sambil berbicara, jarinya menjentik, dan cahaya biru dilepaskan, langsung menuju Liu Xiangtian. Jari penghancur jiwa itu sangat cepat, tiba di depan Liu Xiangtian dalam sekejap mata. Liu Xiangtian menjentikan pergelangan tangannya, tiba-tiba meraih jari penghancur jiwa dan menggenggam cahaya biru di tangannya. Kemudian, dengan teriakan pelan, ia dengan kuat menghancurkan jari penghancur jiwa. Pada saat ini, ekspresi orang-orang yang awalnya menonton dengan penuh harap berubah drastis. Begitu mereka melihat Han Jien melepaskan jari energi spiritualnya, mereka menyadari bahwa kultivator inti emas junior ini, yang telah diburu Liu Xiangtian selama lebih dari 1 dekade, sebenarnya adalah seorang kultivator energi ganda. Mereka segera memahami bahwa pencarian Liu Xiangtian yang tak henti-hentinya siang dan malam, selain untuk membalas dendam atas putranya, kemungkinan juga bertujuan untuk menghancurkan formasi kultivator kuno tersebut. Pemikiran tentang formasi yang terbuka itu sendiri tampak menggelikan bagi semua orang. Tetapi saat ini, tidak seorang pun yang berani tertawa terbahak-bahak. Saat Liu Xiangtian menghancurkan jari penghancur jiwa, ia mendengus dingin, nak, kau beruntung aku tidak membunuhmu terakhir kali. Mari kita lihat gelombang apa yang bisa kau buat kali ini. Setelah itu, tatapannya menyapu area di depan Han Jien, dan ia melanjutkan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri melalui susunan teleportasi. Begitu kau di sini, kau tidak akan pergi. Ia mengangkat tangan kanannya dan meraih tanah di depan Han Jien. Sebuah tangan besar yang terbentuk dari api merah tiba-tiba muncul dan terbang menuju susunan teleportasi dengan kecepatan kilat. Merasakan kekuatan penghancur yang sangat besar yang terkandung dalam tangan api, alis Han Jien berkerut, lalu dia mundur. Saat Han Jien mundur, tangan api mendarat di tanah. Dengan sekali hentakan, pola 4 binatang ilahi runtuh, dan susunan teleportasi hancur. Setelah menghancurkan susunan teleportasi, Liu Xiangtian tak kuasa menahan tawa liar. Han Jien, bukankah kau sangat hebat?
Bukankah kau menyuruhku untuk melakukannya? Bukankah kau meremehkanku? Kenapa kau tidak kabur saja? Ayo lari. Aku di sini, kita lihat kemana kau bisa lari. Ia segera membentuk segel tangan, dan setiap segel menghasilkan api seukuran kepalan tangan yang dengan cepat membesar hingga mencapai 1000. Di bawah kendali Liu Xiangtian, semua api ini diarahkan ke Han Jien, siap terbang ke arahnya hanya dengan pikiran. Setelah melepaskan 1000 api, tatapan Liu Xiangtian tertuju pada Han Jien. Matanya dipenuhi cahaya dingin. Ia mencibir dan berkata dengan nada dingin, "Nak, jangan bilang aku menindas junior sepertimu. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa menahan serangan ini, aku akan melepaskanmu. Bagaimana?" Ia ingin membunuh Han Jien, tetapi ia tidak ingin membunuhnya sekaligus. Hanya dengan menyiksa Han Jien secara perlahan hingga mati, ia bisa meredakan kebencian di hatinya. Melihat begitu banyak bola api, alis Han Jien berkerut. Kemudian, ia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, memanggil cermin perunggu gagak emas, dan mengarahkannya langsung ke Liu Xiangtian. Ketika semua orang melihat cermin perunggu gagak emas, mata mereka terbelalak tak percaya. Cermin ilahi gagak emas dikenal semua orang di benua gagak emas, praktis merupakan simbol orang terkuat. Namun, harta karun yang begitu dikenal luas ini kini berada di tangan seorang junior. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Liu Xiangtian. Cermin ilahi gagak emas selalu ada di tangannya. Bagaimana mungkin orang ini bisa mengambilnya? Liu Xiangtian pernah mempertimbangkan untuk membuat replika, tetapi cermin perunggu gagak emas ini terlalu mirip, dengan 9 gagak emas di atasnya. Bahkan barang palsu pun tidak dapat menirunya dengan sempurna. Mengenai pertukarannya, Liu Xiangtian tidak mempercayainya. Cermin ilahi gagak emas selalu ada di tangannya. Sebagai orang terkuat di benua ini, sekuat apapun lawannya, mereka tidak mungkin mencurinya. Kemungkinan terakhir adalah ada 2 cermin perunggu gagak emas yang identik di benua ini. Tetapi setelah direnungkan lebih lanjut, hal itu tampaknya mustahil. Ia telah tinggal di benua gagak emas selama bertahun-tahun, dan bahkan jika cermin seperti itu ada, mengapa ia belum pernah mendengarnya? Bahkan dalam legenda pun tidak. Pertanyaan-pertanyaan ini terlintas di benak Liu Xiangtian. Ia akhirnya menyimpulkan bahwa cermin perunggu gagak emas milik Han Jien memang replika, tetapi cukup canggih, sehingga sulit baginya untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Memikirkan hal ini, Liu Xiangtian tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada meremehkan, "Nak, dilihat dari tingkat kultivasimu yang rendah, kemampuanmu dalam membuat artefak sihir cukup mengesankan. Mampu mereplikasi cermin perunggu gagak emas hingga tingkat ini, aku benar-benar meremehkanmu." Dengan itu, ia mengaktifkan indera ilahinya, dan bola api yang melayang di depannya, di bawah kendalinya, terbang menuju Han Jien dengan kecepatan kilat. Ekspresi Han Jien serius, tanpa menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Saat bola api itu melesat ke arahnya, ia menjentikan pergelangan tangannya, dan kilatan cahaya merah muncul di cermin, melepaskan sinar yang menyilaukan. Cahaya merah itu memancarkan energi yang luar biasa, menyelimuti bola api yang mendekat. Detik berikutnya, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan terjadi dimanapun cahaya merah itu menyelimuti. Semua bola api meleleh dengan kecepatan yang terlihat, berubah menjadi energi yang paling murni, yang diserap ke dalam cermin perunggu gagak emas. Melelehkan sihir dan mengubahnya menjadi energi yang adalah kekuatan supernatural terbesar dari cermin perunggu gagak emas, yang diketahui oleh semua kultivator di benua itu. Awalnya, semua orang sependapat dengan Liu Xiangtian bahwa artefak magis di tangan Han Jien adalah replika cermin ilahi gagak emas. Namun, setelah melihat bahwa cermin perunggu di tangan Han Jien juga dapat melepaskan kekuatan ilahi yang hampir tak tertandingi, mata mereka kembali terbelalak. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Liu Xiangtian. Mereka ingin tahu apakah ada 2 cermin perunggu gagak emas di benua itu, atau apakah Han Jien telah mencuri satu yang dimiliki Liu Xiangtian. Tentu saja, tak seorang pun percaya itu replika. Lagi pula, cermin perunggu gagak emas hanya dibuat oleh para kultivator kuno, dan teknik pembuatannya sangat unik. Bahkan dengan diagram pembuatannya, mustahil untuk berhasil menempanya. Hal ini karena banyak bahan yang digunakan dalam pembuatannya berasal dari 9 surga dan tidak ditemukan di daratan. Sekalipun semua bahan untuk menempa cermin perunggu gagak emas dapat dikumpulkan, tak seorang pun percaya Han Jien dapat berhasil menempanya. Mata Liu Xiangtian berkilat ngeri. Melihat semua orang menatapnya, ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya dan mengeluarkan cermin perunggu gagak emasnya. Kemunculan 2 cermin perunggu gagak emas secara bersamaan kembali menimbulkan keraguan di antara kerumunan. Mungkinkah memang ada 2 harta magis yang identik di benua itu? Liu Xiangtian mendengus dingin dan berkata kepada Han Jien, "Nak, dari mana kau mendapatkan cermin ilahi gagak emas ini?" Han Jien tidak menjawabnya. Ia malah menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya dan mengeluarkan sebuah batu biru. Batu biru yang tampak biasa ini ternyata mengandung energi yang luar biasa. Han Jien memfokuskan indera ilahinya, menyalurkan kekuatannya ke dalamnya,
dan batu biru itu langsung berubah menjadi cairan biru. Dengan jentikan jarinya, cairan biru yang berada di bawah kendalinya itu melesat langsung ke arah Liu Xiangtian. Merasakan energi luar biasa yang terkandung dalam cairan biru itu, Liu Xiangtian tanpa sadar mundur selangkah, seraya mengangkat cermin perunggu di tangannya dan mengarahkannya ke cairan biru yang masuk. Kilatan cahaya muncul di permukaan cermin, dan api yang memanaskan dirinya sendiri pun terlepas. Api itu berwarna putih, dengan suhu yang luar biasa tinggi, dan langsung bertemu dengan cairan biru itu. Kedua energi itu bertabrakan, dan dengan sekejap, api putih itu lenyap. Cairan biru itu menghilang secara signifikan, tetapi tidak sepenuhnya lenyap, malah berubah menjadi garis-garis bunga es yang melesat keluar. Kemanapun bunga es biru itu lewat, baik di udara maupun di tanah, mereka langsung berubah menjadi kristal es, menyebar dengan cepat keluar dan mencapai Liu Xiangtian dalam sekejap mata. Mata Liu Xiangtian melebar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia berseru kaget, Ice Blue Nether Flame, siapa kau? Bagaimana kau bisa merapal mantra ini? Sambil berbicara, ia segera mundur. Tapi bagaimana kecepatannya bisa sebanding dengan kecepatan api es itu? Ia belum lama terbang ketika api es itu mengejarnya, dan tubuhnya membeku di dalam, menjadi patung es biru. 12 monster tahap Naschen Soul yang mengelilinginya mengalami nasib yang sama. Setelah Liu Xiangtian dibekukan dalam es, ia langsung berubah menjadi patung es. Tak hanya itu, bunga-bunga es terus bermekaran, seketika membekukan seluruh aula. Aula itu bagaikan dunia es yang utuh, sebening kristal, dan sungguh indah. Pagoda paling misterius di dalam aula pun tak terkecuali. Susunan luarnya seakan tak mampu menahan serangan api es, runtuh lebih dari setengahnya dalam sekejap mata. Susunan yang tersisa, meskipun tidak runtuh, tampak bergetar dan tampaknya tak akan bertahan lama. Xiao Hui bereaksi sangat cepat. Begitu Liu Xiangtian membeku, Xiao Hui melesat ke sisinya, mencoba merebut cermin perunggu gagak emas dari tangannya. Tepat saat Xiao Hui mencapai Liu Xiangtian, retakan tiba-tiba muncul di tubuh Liu Xiangtian yang membeku. Retakan itu dengan cepat melebar, dan akhirnya, dengan sekali retakan, Liu Xiangtian hancur berkeping-keping menjadi pecahan-pecahan biru es yang tak terhitung jumlahnya, berhamburan di langit. Meskipun Liu Xiangtian sudah bisa bergerak kembali, wajahnya agak pucat, jelas menunjukkan bahwa melawan api biru es telah menghabiskan banyak energi yangnya. Sebelum ia sempat bernapas, ia melihat Little Grey terbang ke arahnya dan meraung, "Kau mencari mati." Ia membuat segel tangan dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar, menekan tajam ke arah Little Grey, sambil berteriak, "Ruang tekanan." Tekanan dahsyat terpancar dari telapak tangan Liu Xiangtian, begitu kuatnya hingga ruang di sekitar Xiao Hui mulai terdistorsi. Distorsi itu semakin cepat, tubuh Xiao Hui berubah bentuk, dan wajahnya mengerut kesakitan. Tiba-tiba, Xiao Hui membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, ekspresinya berubah sangat muram. Melihat ini, Han Zhen segera mengangkat tangan kanannya dan melepaskan beberapa serangan jari penghancur jiwa ke arah Liu Xiangtian. Meskipun jari penghancur jiwa cukup kuat untuk membunuh seorang kultivator jiwa baru lahir, kultivasi Liu Xiangtian sangat tinggi, karena telah mencapai tahap pertama alam jiwa baru lahir. Jari penghancur jiwa tidak berpengaruh padanya. Ia dengan mudah menangkap jari penghancur jiwa di tangannya dan menghancurkannya satu persatu. Liu Xiangtian melirik abu-abu kecil, yang terperangkap oleh tekanan spasial, dan mencibir, "Hewan peliharaanmu memang kuat, tapi tidak sebanding denganku. Jika kau ingin mengambil sesuatu dariku, kau akan membayar harganya." Begitu ia selesai berbicara, ruang di sekitar abu-abu kecil terdistorsi lebih hebat lagi. Sosok abu-abu kecil tidak lagi hanya cacat. Suara patah tulang samar-samar terdengar.